Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber, sahabat saya, senior saya, salah satu guru dan mentor saya. Nah, beliau kebetulan stay di Jogja dan hari ini saya berada sekali lagi kebetulan di Jogja. Yes. Janjian sama beliau dan akhirnya kita ketemu tanpa persiapan dan akhirnya saya iseng-iseng saya ajak podcast. Mau akhirnya. Namanya juga otak kanan. Otak kanan. Langsung action. Langsung action. Nah, teman-teman, sebelum nonton video podcast kita kali ini, jangan lupa subscribe channel saya, like and comment video ini bila mana bermanfaat untuk kalian, plus share ke komunitas kalian. Karena narasumber saya ini bukan main-main. Nah, siapa beliau? Kita kenalan langsung. Dipersilahkan. Waduh. Monggo, Mas. Saya kenalan apa ini? Boleh, monggo. Mic-nya mana ya? Ada di sini? Oke, siap. Nggak kelihatan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Hari dan moga-moga obrolan kita yang nggak rencanakan. Iya, benar. Asal ngomong. Asal ngomong. Mungkin nanti ngawur tapi moga-moga ngawurnya itu bener gitu. Mantap. Saya Mongkurnya Ibu. Siap. Among kurnia Ibu. Ya. Depannya kan ada Prof. Ya, Prof pakai V ya. Oh iya, bukan pakai F provokator. ya. Cuma kalau diucapkan sama itu. Prof F sama Prof V beda Iya, ya? kalau Ucapannya diucapkan sama. Oke. Karena saya pernah punya pengalaman di waktu turun di bandara Singapura sama Turki itu ada dua orang yang Hah? manggil-manggil Prof. Saya kan nggak ngeh siapa Dipikir yang dipanggil. profesor ya? Jadi ternyata itu anak EU di belakang manggil Oke, saya. iya, Wah, iya. aku terus diceluk gitu. Kadang saya nggak sadar sendiri gelar saya. Iya. Nggak sadar sama gelarnya dia. Saya Oke. Pualam, Putra Asli Lamongan tapi udah Pualam. Ya, 25 tahun lebih ya. El tinggal di Amania Jogja. ya? El Amania. El Amania. Iya, dan masih setiap 2 bulan, sebulan sekali balik Pulang. ke Jogja ketemu teman-teman lama, Oke. bangun desa istilahnya. Bangun desa. Karena saya punya web namanya lensadesa.com. Lensa. Desa.com yang Oke. mengangkat potensi-potensi UKM yang di desa-desa, kecamatan-kecamatan pelosok itu. Oke. Karena saya nggak bisa pulang kan, Khusus Lamongan. ke Lamongan. Oke. Karena saya nggak bisa pulang, saya ingin mengabdikan sedikit waktu dan skill saya untuk bantu teman-teman yang di desa-desa, teman-teman Oke, lama, oke. teman-teman sekolah, teman-teman kampung untuk di skill up Iya, minimal iya. publikasi. Karena background saya kan wartawan dulu. Betul. Wah, ini dia Ya, wartawan. karena background saya wartawan, saya punya Siap. keterampilan menulis, bisa bikin web. Webnya yang mengerjakan itu Mas Oke. Dwisap, anak EU juga. Wih, mantap. Kalau junior kan bisa dimanfaatkan. Iya nggak? Jadi saya mencoba menjadikan dia bermanfaat gitu loh. Iya. Supaya bermanfaat harus dimanfaatkan kan. Iya, benar. Akhirnya saya bikin lensadesa.com Oke. untuk menuliskan yang peternak kambing, yang punya kerajinan keripik, Iya. baik yang masih belum ada PRT-nya, Iya, ada iya. IRT, kerajinan tiker, Iya. pandan, Apapun masih potensi ada. dan karya ya? Iya, pokoknya yang di desa. Karena gini Mas, wong Lamongan, blusuk ning desa kan ra mungkin diliput Jawa Pos, Kompas, Detik. Iya, betul. Nah, siapa yang membantu ini untuk punya alat promosi, publikasi, Iya. branding dan seterusnya? Terpublis. Ya hanya putra daerah kan. Iya. Nah, saya Oke. karena merasa sudah sampai dan punya skill di situ, ya saya tinggal bantu kampung tanah kelahiran saya apa yang saya bisa. Oke, Mas Gitu. boleh tahu dari Lamongan mana sih, Mas? Saya di Desa Sukobendu, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Tapi utara sejak SMP, Utara ya? selatan, daerah Selatan. Tandus, Oke. perbatasan Mojokerto malahan Iya, itu, iya. Nimbang, Mojokerto, deretan itu. Tapi sejak SMP saya di Babat. Bapak. Karena kuliahnya Perbatasan sekolah. Bojonegoro ya? Iya, perbatasan Bojonegoro. Jadi teman saya banyak di Babat. Oke. Karena SMP saya SMP Negeri Babat. Saya mondok di pesantren Muhammadiyah Jalan Pramuka Babat. Oke. Jadi pengasuhnya namanya Pak Mukhlis almarhum yang mengajarkan saya nahwu sorof zaman itu. Jadi moga-moga karena beliau sudah nggak ada, jadi moga-moga itu menjadi amal jariah buat beliau, ilmu yang sampai pada saya. Siap. SMA-nya di kota Lamongan di Kota kota, Lamongan. di SMA Negeri 2 Lamongan. Setelah lulus SMA itulah ketika teman-teman ke Malang, ke Jember, Iya. ke Surabaya, saya itu nyempil 4 orang tok pergi ke Jogja. Nyempil itu apa, Mas? Bahasa Nyempil Indonesianya? itu istilahnya kalau Ngaduk, trennya orang Lamongan kan ke Malang, Unibro, ITS Surabaya, UNER Surabaya atau UNED Jember. ITS dan Pokoknya aku harus ke Jogja karena saya pengen jadi penulis, pengen ketemu Cak Nun, pengen ketemu Romo Mangun, pengen ketemu budayawan top Umar Khayyam, Kunto Wijoyo gitu Kamu mimpinya. seorang filosof ya dulunya?
Saya dulu di SMA karena aktif di majalah sekolah, namanya Genesis. Saya nggak tahu majalahnya masih ada nggak di SMA 2 Lamongan. SMA Negeri 2 Lamongan. Sekarang masih aktif komunikasi dengan teman-teman alumni? Kalau alumni tiap tahun ada reunian lebaran. Pasca lebaran ya? Pasca lebaran pasti ketemu puluhan ratusan orang itu. Dan saya berutang jasa sama almarhum guru bahasa Indonesia saya. Namanya? Namanya Pak Mamudin Anwari. Apa yang membuat seorang ibu menyatakan bahwa beliau sangat berjasa sekali? Karena dia pengelola pengasuh majalah sekolah SMA dan mengajari teman-teman yang masih culun menulis. Cupu. Culun punya ya. Untuk menulis di media sekolah. Saya kan badannya kecil loh, olahraga nggak mungkin. Jadi idola basket apalagi nggak bisa. Betul. Sadar diri ya? Sadar diri. Pinter ya pas-pasan. Jago bolos. Otomatis cari nilai tambah yang lain. Nilai tambah yang lain. Apa ya yang orang lain nggak ada di dia, tapi saya bisa menulis. Siap. Mohon maaf Mas, dalam usia segitu kan biasanya pencarian dari diri. Mungkin kita minder ketika kita tidak punya skill olahraga. Dulu kan basket kalau SMA itu ya. Kalau ke sekolah bawa gitar kan kelihatannya keren. Nah, apakah Mas Ebo ingin menjadi seorang penulis dengan nilai tambah khusus karena cewek atau karena ada inspirasi lain atau gimana? Karena ketemu Pak Mamudin Anwari itu yang membuat berubah. Karena dulu kan di sekolah langganan koran ada Jawa Pos, Surabaya Pos, Karya Dharma, Surya, kan macem-macem di perpustakaan itu ditaruh di kaca gitu ya biasanya ya? Ada yang di kaca, ada yang di apa itu Tat? Gagang panjang itu loh, kayu. Nah, yang mau baca silahkan. Nah setiap 2 minggu atau sebulan sekali itu saya sering baca cerpennya Pak Mamudin Anwari, guru bahasa Indonesia saya. Wah, terkenal ya guru saya. Ditampilkan di media cetak? Iya, nulis di Surabaya Pos Minggu, di Karya Dharma, kadang di Surya, kadang apa ini. Yang beliau tuliskan pada waktu kadang itu? Cerpen, kadang tulisan budaya, kadang kenakalan remaja. Kayaknya enak ya jadi penulis itu. Nah, saya kemudian masuk ke ekstrakurikuler majalah sekolah itu, belajar nulis sama beliau. Itu enggak mikir soal reward dan lain-lain? Nggak ada mikir kayak gitu, tapi kok kayaknya asik ya. Asik. Orang dibaca orang waktu itu mikir Jawa Timur kenal sama Pak Mamudin. Apa aja Mas medianya? Jawa Pos. Zaman itu kan ada Karya Dharma, Jawa Pos, Pos, Surabaya Pos, Surya. Ada lagi memorandum. Oh iya, memorandum kan. 5 itu zaman itu, 90-an itu gitu. Media cetak yang hits banget ya. Iya, zaman itu Surabaya dan terkenal ya guru saya. Memorandum. Saya pengen itu akhirnya belajar di majalah sekolah itu dan akhirnya karena enak melatihnya Pak Mamudin itu. Apalagi ditambah guru bahasa Inggris namanya Pak Fanani Rois. Sekarang tinggalnya kalau nggak salah di Nganjuk. Moga-moga sehat selalu. Amin. Dia mendorong saya, kowe iki ra iso bahasa Inggris. Mengucap spelling aja nggak bisa. Kayaknya bakatmu di menulis. Dia bilang gitu. Ya udah, kamu asah bakatmu di nulis ini. Sering tiap edisi majalah sekolah. Saya pasti nulis di situ. Dan akhirnya saya menemukan seolah-olah kayaknya dunia saya baru tahu SMA itu saya harus jadi penulis. Makanya waktu lulus meskipun saya A1 fisika, pokoknya saya nggak daftar teknik, nggak daftar apa-apa. Saya daftar 2 waktu itu, komunikasi UGM, sastra UGM, sastra Indonesia UGM semua, masuknya ke sastra Indonesia. Sastra Indonesia masuk, ketemu Markayam, Kunto Wijoyo, Neno Warisman, ketemu Sapardi Djoko Damono, di situ makin mantep saya. Terus saya masuknya di IAIN karena saya lulusan pesantren juga. Akhirnya saya masuk di IAIN, tapi 4 semester aja, nggak kuat kuliah. UIN Jogja itu ya? Dulu masih IAIN Sunan Kalijaga. UIN ya? Ya, sekarang UIN. Dulu di Fakultas Dakwah BPAI namanya dulu. Masih inget tahun berapa Mas pada waktu? Ya 90-an lah. Awal-awal datang ke sini. Awal-awal 90-an itu. Sebelum reformasi. Sebelum reformasi. Wah, udah akhirnya, bisa menganalisa usianya berapa ini? Iya, akhirnya saya mateng disus gak talah-talah meneh karena fokus di sastra, matengkan menulis, apalagi saya pada saat itu ditarik sama sesama orang Jawa Timur. Siapa namanya? Nah, ada namanya, di Jawa Timur waktu itu ada namanya Mas Arif Afandi yang pernah jadi wakil wali kota Surabaya. Itu waktu itu masuk sama Mas Dodi namanya. Itu seniornya Mas Ibu? Iya, di Jawa Pos Group. Jadi Jawa Pos Group di Jogja itu ada Jawa Posnya, ada media-media Liberty, agrobisnis segala macam. Ya, saya masuk di sana, salah satunya di situ, dan saya ngisi rubrik sastra budaya.
Oke, itu Zaman itu awal-awal. masuk wartawan. Karena saya bisa wawancara Umar Khayyam, Kunto Wijoyo, Sapardi Djoko Damono, Iya, iya, Rahmat Joko. Pokoknya tokoh-tokoh budaya dan sastra di Jogja itu udah saya mewawancari karena saya mahasiswa sastra. Mantap. Saya punya akses. Di situ saya merasa keren. Nah, gitu ceritanya. Jadi menemukan rumah ya. Menemukan rumah dan tidak ingin lulus malahan waktu itu karena saya lulus itu 8 tahun 3 bulan Om. Buset. Dari UGM. Masuknya sulit maka Keluarnya iman juga kalau harus sulit. lulus. Keluarnya juga harus sulit Iya, ya. kuliahnya harus sulit dan iman malahan kalau lulus. 8 tahun 3 bulan itu baru saya, itu pun dipaksa sama Iya, iya, iya. dosen pembimbing saya Bu Sugiastuti sama Pak Suhardi. Sini. Saya tahu kamu itu sudah wartawan, sudah punya penghasilan, tapi ingat, kamu disuruh ke Jogja itu untuk membahagiakan bapak ibumu. Tujuanmu apa? Mereka itu pengen kamu itu wisuda. Oke, lulus kuliah. Mbok, ini kamu tak kasih waktu 1 semester, 6 bulan, kalau bisa 4 bulan, Iya, skripsimu diselesaikan. Oke. Setelah itu sakarepmu wis. Iya. Karena kalau kamu nggak lulus itu juga mempengaruhi kredibilitas jurusan. Oke. Akhirnya karena kan nulis itu gampang buat saya. Iya, 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 3 iya. bulan selesai akhirnya. Jadi itu seperti kalimat pasrah ya dari dosen ya Mas ya? Ya gimana udah diadili dosen di ruang dosen. Kalimatnya udah gitu nyerang gitu. Pasrah. Wis, Mas, ayo Mas gitu ya. Iya, aku tahu kamu itu udah punya penghasilan, udah Iya, nggak iya. mikirin kuliah, Iya, iya, nggak iya. penting Iya, iya, iya. apa namanya lulus. Tapi kamu punya kewajiban ke orang tuamu yang Siap, ikut siap. membiayai dan merestui berangkat ke Jogja. Oke. Itu yang membuat saya sadar untuk mengerjakan skripsi. Siap, mantap. Perlu Teman-teman di off dulu. Enggak apa-apa, ada suara azan, kita minum dulu nih. Minum dulu. Minum dulu. Siap. Boleh di sini, boleh di sini. Kelasnya keren. Jadi teman-teman, siang ini kita berada di mana Mas? Sate Kelatak Sandung Lamur Pak Ping, Jogja. Sate Kelata, Sandung Lamur Sandung Lamur, Pak Ping. Jalan? Di Jalan Kolombo, Ah, pojok SPBU Kampus UGM, Sagan. Oke, pojok ya. Ini Iya. dekatnya Bang Jo ya. Bang Jo, Iya, iya. Sagan. Oke, mantap. Keren. Sambil nunggu azan ya, guys. Sambil lutut sebentar. Hah? Sambil lutut saya. Iya. Ini rokok sehat loh ya, bukan rokok. Iya. Biasa. Kalau di TikTok kan nggak boleh kelihatan rokok. Oh gitu ya. Iya. Kalau Di TikTok YouTube nggak boleh. Masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Facebook juga masih boleh. Jadi algoritma- komposer akhirnya sambil rokok juga itu Nah, boleh. itu dia. Pantesan kelihatan podcast ada beberapa yang rokok gitu. Nggak masalah. Kalau TikTok kayaknya nggak boleh. Lebih longgar ya. Iya, TikTok kan YouTube. mungkin segmennya anak-anak Anak mungkin muda, ya. iya ya. Kalau YouTube universal. Iya ya. Itu mantap lah. Ini ada buku-buku keren. Wis keren. Rata-rata buku traveling. Rata-rata buku traveling. Ya, buku traveling tok itu saya koleksi sampai 120-an sekarang. Awal pertama beli buku traveling karya siapa Mas? Mbak Tita Suluh Pranitasari judulnya Orang Indonesia Eurotrip. ya? Iya, Orang orang Jogja. Orang Jogja juga. Iya, temennya yang Laskar Pelangi itu. Temennya Oke. Andrea Hirata. Andrea Data. Oke. Dua-duanya saya beli. Buku Laskar Pelangi saya beli, bukunya Eurotrip. Kayaknya berimpitan itu terbitnya. Oke. Yang paling favorit buku wisata? Traveling saya suka buku-bukunya Trinity. 13 seri. Iya. Itu yang paling favorit ya. Iya. Oke. Yang kedua yang belakangan ini yang Mas Agustinus Wibowo. Ini soal traveling juga. Traveling tapi pendekatannya antropologis. Oke. Jadi dia sampai kehidupan sehari-hari yang Iya. paling sudut. Yang traveling historical Oh iya, termasuk. termasuk juga. Iya, dia ada di sini, ke belakang, ke depan, ke dalam. Oke. Iya. Jadi menyentuh humanismenya secara total ya. Iya, mantap. Ini rokoknya keren ini. Nah, waktu pertama ketemu Mas Ibu dipameri rokok ini. Tingwe istilahnya ya. Bukan ya? Ya dilinting memang, dilinting Termasuk sendiri sama. Tingwe ya. Ya kalau di Google Dr. Greta Yahar Hah? rokok obat kanker Ini itu udah lah. ketemu. Oke. Ini obatnya. Ini produk Jogja. Ya, salah satu produksinya di Jogja, Oke. bikinannya Dr. Greta Yahar. Oke. Jadi obat herbal ya. Ya. Tapi dalam kemasan Kalau rokok. kalau Bu Greta nggak mau disebut herbal, lebih ke saintis. Oke.
Jadi ini Tapi kebetulan rokok dalam kemasan scientific. rokok gitu aja ya. Iya. Dan Jadi ini tata caranya obat. juga harus seperti orang Iya, merokok. karena gini Om, ngobati manusia sakit itu dua caranya. Lewat pembuluh darah atau lewat inhaler pernafasan. Oke. Nah, berdasarkan riset beliau yang selama 11 tahun itu, cara penyembuhan orang sakit tercepat itu kalau obatnya dikirim lewat nafas. Oke. Nah, ini Lewat bisa dibahas pernafasan. nanti ini. Keren ini. Boleh, boleh. Mantap. Oke. Saya itu lebih dari nganter mungkin 20 orang 20 orang. kanker, tumor, miom, Iya. sembuh total karena obatnya Bu Greta Nanti ini. kita bahas Siap. soal rokok ini. Nah, Apa? Welcome? Oke. Siap. Nah, kembali di pembahasan kita terkait dengan awal-awal ketika beliau suka menulis. Nah, sehingga menjadikan dia nggak tahu ini iseng-iseng profesi wartawan atau karena dia memang beneran serius atau mohon maaf ya ke money orientednya atau memang beneran malas kuliah. Nah, Mas Ibu bisa cerita kenapa kok tiba-tiba bisa masuk? Ya karena saya merasakan menemukan jati diri di menulis, nggak mikir uang, nggak mikir apa, apalagi pada masa itu ya. Nah, oke. Saya kalau cari gajinya nggak dijawab pas malam. Saya menulis artikel-artikel lepas di koran-koran Jakarta, karena Oke. honornya waktu itu Iya. masalah kemahasiswaan, Iya, masalah sosial politik, masalah budaya. Karena honornya dhuwur waktu itu, Tinggi ya? tinggi. Oke. Di Republika itu saya sekali nulis bisa 250.000 artikel. Jadi sebagai wartawan tetap itu di Jawa Pos, wartawan lepas freelance ya? Iya, saya Itu nulis boleh ya? artikel, Dulu boleh, boleh? nulis opini di mana-mana boleh. Oke. Dan Saya- itu ketika tertulis ada tulisan editornya siapa? Tulisan siapa? Ya tulis Among Kornebo, mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada UGM, jualan Oke. UGM-nya dong. Jadi misalnya saya beli nulis hak menulisnya ya? Enggak ya? Hah? Bukan beli hak menulisnya ya? Misalkan beli karya, mohon maaf ya, Mas Ibu menulis, kemudian dibeli harian tertentu. Iya, saya kirim misalnya Oke. ini masalah remaja, penyebab kenakalan remaja misalnya. Tawuran dan penyebab kenakalan remaja lainnya saya kirim untuk waktu itu ke Suara Karya. Suara Karya waktu itu honornya Jakarta 150.000 kalau Per sekali tulisan satu yang artikel. tayang. Mm-mm. Oke. 10 alinea lah nulis Iya, kayak gitu iya, itu. iya. Saya penulis tentang puasa dan refleksi kehidupan sosial. Itu saya kirim ke mana Republika dulu 250.000. Padahal Nah. bayar kos setahun di Jogja waktu itu juga 200.000 cuman. Jadi ketutup ya, tercover Oh ya? iya. Oke. Saya merasa kaya waktu mahasiswa itu. Nah, itu dia. Karena sebulan itu saya Oke. bisa nulis 4 tulisan. Oke. Di Surya itu 100.000 nulis resensi buku. Iya. Makanya buku saya itu ribuan nggak pernah beli. Karena setiap Oke. satu buku saya resensi di Surya, Iya. itu saya dapat kiriman 2 sampai 3 buku baru dari penerbit yang bukunya saya resensi. Tolong Mas ini resensi lagi, tolong Mas resensi lagi. Iya. Terus kalau nulis di Kompas, saya pernah nulis di Kompas itu 500.000 500 zaman itu. lebih besar ya? Iya. Kompetitornya Jawa Pos. Zaman itu. Tapi belum tentu saya 3 atau 4 bulan sekali bisa nembus. Oke. 5 kali tulisan, 6 kali tulisan paling Satu kali, satu dua kali. kali yang Oke, ditembus. oke. Tapi saya agak licik juga. Yang tidak dimuat di Kompas saya ubah sudut pandangnya, saya tambahi Iya, datanya, iya. saya tambah ini. Hah? Saya kirim ke Surya, saya kirim Oke. ke Kedaulatan Rakyat, saya Diterima? kirim ke Bernas. Akhirnya diterima. Tapi ya honornya 150, 125 beda ya? ribu, beda. Oke. Koran lokal kan? Iya. Separuhnya biasanya Oke, honornya. Oke. Mas, Ibu ketika pertama masuk sebagai seorang wartawan, Jawa Pos dulu ya? Iya, di Jawa Pos Group. Jawa Pos Group ya. Waktu itu penempatannya di Jogja atau kan Di Jogja pusatnya semua. Surabaya ya? Iya, di Jogja semua. Oke, penempatan di Jogja. Di Jogja. Oke, apa yang mendasari seorang ibu wartawan ini kan tidak cuma menulis ya? Karena- harus berburu berita dalam tanda Gini kutip. Om, gini Oke. Om. Saya itu setelah di Genesis majalah SMA, Oke. saya di UGM itu kan masuk pers kampus namanya majalah Balerum. Oke. Semakin terasa lagi UKM Oke. majalah Iya. kampus ini dan itu kan kemudian dilihat oleh Senior- wartawan beneran. Ya Iya, wis lah kowe iya. melu aku wae ngono istilahnya. Jadi Oke. jalur khusus lah istilahnya. Iya. Jadi ora usah didik karena Oke. keterampilan nulisnya udah Terasa. jadi apalagi Terasa. cuma nulis berita kan. Enteng. Berita agribisnis zaman itu Oke. berita yang berhubungan dengan bisnis pertanian, bisnis Oke, peternakan, oke. bisnis UKM, bisnis apa gitu-gitu yang saya tuliskan dan ya akhirnya tapi kan naluri saya sebagai aktivis kampus pada masa itu kan saya pengen nulis tentang mahasiswa Iya. dan perannya dalam kehidupan demokrasi. Saya pengen nulis kenakalan remaja dan bagaimana mengatasi solusinya. Iya. Saya pengen nulis masalah-masalah kehidupan sosial lah istilahnya. Oke. Nah, sebetulnya saya nggak pernah mikir gaji di apa. Saya cari anu ya. Nyaman passion. Bukan.
kalau ikut Jawa Pos itu kan aksesnya keren. Bahkan saya bebas tilang di mana-mana itu. Wih, mantap. Ini dia. Mantap. Zaman itu kan. Ini dia. Kartu pers. Iya. Bagaimana jawab bos? Iya, saya mau liputan Pak, gitu biasanya polisi Mau liputan. gitu. Oke, mantap. Kalau gajinya cuma standar UMR di Jawa Pos itu. Iya. Tapi kita punya kelebihan lain di kemampuan akses yang hampir tidak terbatasi kan. Iya. Saya bisa ketemu misalnya kalau di keraton waktu itu saya pengen ke perpustakaan Keraton Yogyakarta. Oke. Saya langsung ke asistennya, satu ya, istilahnya ring satu asistennya Gusti Prabu, terus langsung Oke. dipertemukan Gusti Prabu. Saya sering ngobrol sama Gusti Prabu pada masa-masa itu. Iya, mantap. Nulis perpustakaan keraton, nulis juga hobi beliau yang hobi peternak perkutut Bangkok yang mahal-mahal, yang satu burungnya harganya 100 juta, 50 Wah, juta. iya. Orang yang beli anakan beliau sepasang 30 juta, 25 juta. Saya ngobrol kayak gini. Oke. Sebelum Gusti Prabu itu naik ke dunia Seperti politik. sekarang. Iya, Zaman seperti itu sekarang. masuk Demokrat atau masuk apa itu. Iya, Terus iya. saya juga kalau mau ketemu Doro Acun misalnya di keraton yang lain, rekeraton yang lain, Iya. saya bisa dari mana, dari Jawa Pos ngobrol. ngalor KTP-nya ngidul. Mas Ibu sekarang di Jogja atau Lamongan Mas? Ya di Jogja. Jogja. Sudah 25 tahun di Jogja. Mantap. Wes ra iso pindah karena saya punya habitat penulis, seniman, budayawan. Iya. Itu masih hidup di Jogja dan saya masih ikut pertemuan penulis-penulis Jogja dari generasi lama, generasi Iya. baru yang difasilitasi di rumah Cak Nun setiap Oke. tanggal 5. Iya, Namanya iya. Sastra Liman. Iya. Nah, punya majalah rutin bulanan namanya Sabana. Jadi Cak Nun itu masih ngopeni, hebatnya Cak Nun di situ. Iya. Dia Mas udah Eko tinggi. ada di sana, ada di bagian itu ya? Iya, saya ikut kumpul-kumpul setiap tanggal 5 Iya, itu. iya. Dari sastrawan zamannya Cak Nun Iya. sampai anak-anak baru angkatan 2010-an Iya. ini hadir kumpul bareng. Jadi hebatnya Cak Nun itu kalau di Jogja masih kopeni anak-anak muda yang Iya. tertarik sastra dan dunia kreatif kepenulisan, Om. Oke, Jadi- padahal nggak banyak ya orang yang mau peduli. Jangan salah. Kalau sastra liman itu mungkin separuhnya dari 150 orang yang hadir itu mungkin separuhnya anak-anak muda masih mahasiswa. Saya juga kaget. Iya. Ternyata di zaman era digital, Betul. di era kapitalisme sedemikian ini, Iya. anak-anak muda di Jogja Masih ada yang tertarik budaya, tertarik Iya. menulis, tertarik dunia seni, tertarik dunia kreativitas pikiran, dunia gagasan, dunia narasi. Iya. Dan itu ditangkap sama Cak Nun. Kalau dunia kehidupan gagasan sosial yang umum, Cak Nun kan punya forum namanya Ma'iyah itu. Betul. Yang datang setiap tanggal 15. Maya itu ya. Ya, Ma'iyah itu bisa 10.000 yang hadir. Yang hadir 10.000. Iya. Oke. Ya, padang bulan. Iya. Mantap. Keren nih. Jadi ya mungkin teman-teman belum banyak yang tahu bahwa dulu profesi beliau adalah seorang penulis dan juga wartawan. Nah, saya tidak tahu nih Mas Ebo cerita ke murid-muridnya atau ke teman-teman pernah ngaku ndak dulu sebagai wartawan. Nah, iseng-iseng saya tanya nih Mas. Wartawan ini kan profesi yang sebenarnya tidak banyak orang bisa dan tidak banyak orang yang bisa masuk akses ke sana, betul ya? Nah, ketika Mas Ebo, saya tidak tahu nih, pernah menulis sesuatu yang ekstrim dalam tanda kutip atau melawan kebijakan pemerintah, pernah diberedel atau tidak, kira-kira gimana Mas? Oh, saya pernah dicari-cari orang kepala sekolah sama dinas waktu SMA. Waktu mereview buku judulnya itu Menabur Angin Menuai Badai. Tahun berapa kira-kira? 91, 99, Sebelum reformasi? Iya. Oke, Itu kan Pak Harto kuat-kuatnya itu. Iya, Itu iya. buku mengkritik tentang rezim Pak Harto. Oke. Wah, itu yang saya yang nulis ya nulis saja. Itu Yang nulis ketir-ketir. di media mana Mas? Waktu itu di Surabaya Pos kalau nggak salah. Surabaya Post dan diangkat, tapi nggak jadi headline ya. Cuman Ya saya kan nulis normatif, cuma bagi Iya, penguasa hal-hal yang kritik sedikit aja kan rasanya kayak berbahaya. koran dibaca oleh puluhan ribu orang dianggap Bisa membentuk opini bisa membentuk publik. opini gitu kan. Iya. Saya pernah juga nulis tentang ini cerita lucu tapi Gimana? memalukan itu. Cerita apa nih? Tentang sarkem atau tentang Tentang KKN. tentang KKN UGM yang fasilitas dan penempatannya tidak sesuai? ya itu sama dipanggil rektorat sama direktur KKN. Waktu itu masih kuliah? Masih kuliah. Oke. Masih kuliah makanya bisa nulis tentang KKN juga. Cuma saya nggak nyangka. Maksudnya kan nulis itu supaya ada perbaikan Iya. inilah Secara sistem dan lapangan evaluasinya ya? di lapangan Evaluasi. yang tempatnya pas bagus dan Iya. enak biar nggak mahasiswa itu bisa fokus di Nyaman. programnya dan
nggak terbentur hal teknis yang tidak penting-penting gitu. Tapi itu ternyata masalah besar. Yang kedua, saya pernah nulis tentang lomba burung di kampus UGM dan akhirnya maksudnya saya menyampaikan itu dan dari sisi yang berbeda lah, bahwa Jogja, Jawa, Keraton itu punya yang namanya prinsip dasar Wismo, Turonggo, Kukilo gitu kan. Manusia Jawa itu kalau punya Wismo, Curiko, Turonggo, Kukilo adalah burung adalah perkutut. Saya menulis itu dan kebetulan ada lomba burung perkutut di UGM, di depan rektoratnya UGM. Oke. Akhirnya Fakultas apa? Ya, umum. Semuanya orang umum. Terus? Dulu UGM itu kan terbuka untuk masyarakat umum toh. Orang latihan silat, latihan pencak, diskusi boleh masuk ke situ. Bahkan izin menyelenggarakan pernikahan, acara, lomba burung juga boleh. Gara-gara tahu tulisan itu, teman-teman dari entah pecinta alam, entah gitu, mendemo lomba itu. Jadi berita gede itu karena dianggap ini pengekanan, eksploitasi hewan, melanggar konservasi lingkungan hidup dan seterusnya. Terus apa yang dilakukan oleh UGM terhadap Mas Ebo? Kayaknya menghentikan lomba itu, besoknya udah nggak ada lagi. Akhirnya kita pindah ke alun-alun. Gara-gara itu ya? Iya, gara-gara tulisan. Padahal yang takut rektornya. Begini ya Mas ya. Kalau zaman sekarang kan the power of medsos, betul ya? Nah, zaman dulu lebih spesifik the power of media, khususnya cetak atau elektronik ya. Nah, sebesar apa sih Mas kekuatan media cetak pada waktu itu? Nah, kok bisa sampai mempengaruhi keputusan? Contoh misalkan lomba burung akhirnya cancel dan dirubah. Atau contoh lain ketika zaman, mohon maaf ya, di era Orde Baru, Mas Ebo pernah mengkritik soal apapun lah terkait dengan kebijakan pemerintah. Efektivitasnya menulis seberapa besar? Ya, karena kan media dibaca banyak orang, jutaan orang. Misalnya Jawa Pos waktu itu apply-nya kan 500.000, Kompas per hari 600.000. Satu kantor isi 10 orang, 5 orang misalnya baca semua. Yang lagi headline apa, yang lagi hot apa. Lah kalau yang baca 10 orang dan kemudian mereka bikin gerakan apa, yang nggak takut yang dikritik. Oke. Jadi kan pada saat itu belum ada medsos ya, kekuatan terbesar media, bahkan menjadi pilar demokrasi ya media massa yang sekarang ini runtuh menurut saya. Karena kalah sama medsos yang justru hoak berkuasa daripada berita yang benar. Plus nggak ada yang filter ya Mas ya? Karena nggak ada yang filter. Dulu kan sebuah tulisan mau naik itu minimal lewat tiga saringan. Pertama koordinator liputan, kemudian redaktur, yang terakhir pemret ACC baru naik cetak. Dianggap ini facts, balance, cara penulisan gelarnya bener, namanya bener, institusinya bener, alur beritanya terfilter ya Pak? Terfilter, nggak boleh nulis asal, harus pakai standar kaidah-kaidah jurnalistik. Undang-undang jurnalistik. Kalau nggak dibuat, pasti nggak iya, harus cek langsung. Pasti dimarahi sama parent. Ini nulis macam apa? Ini ada kekurangannya, tidak balance. Cari narasumber lagi yang bisa membalance pihak yang kedua yang dari sisi lain yang berbeda misalnya. Lebih kredibel misalnya. Kalau sekarang kan kayak podcast kayak gini kan suka-suka kita, nggak ada. Kalau salah minta maaf akhirnya. Iya, memang klarifikasi, minta maaf. Standarnya nggak ada, kita nggak bisa ngukur yang diomongkan ini kebenaran atau bukan. Jadi lebih asumsi karena pengalaman biasanya ya. Oke. Akhirnya ya yang harus cerdas hostnya, audiennya bahwa ada yang aneh nggak sih, harus berpikir begitu setiap melihat podcast. Oh ini bener omongannya. Oh ini kayaknya ada yang aneh nih. Dia harus ada kecerdasan itu menurut saya. Itu. Jadi audiens atau netizen zaman sekarang kan, netizen ini juga dituntut untuk smart ya Mas ya. Dan tidak menerima secara mentah-mentah atau menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh seseorang, khususnya media sosial. Nah, zaman sekarang ini kan kalau boleh saya ngomong, orang sudah nggak nonton TV loh Mas. Bener ya? TV yang nonton kita. Bener ya? Betul. Nah, otomatis ketika TV itu tidak banyak ditonton orang, kecuali segmen umur tertentu, bener ya? Nah, anak-anak muda sekarang nggak tertarik sih Mas nonton TV dan berdampak terhadap iklan yang ada di televisi. Otomatis mereka lebih menyasar ke segmen media sosial, entah itu YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, tentu ini berpengaruh kepada orang-orang yang dalam tanda kutip berkepentingan ingin
membranding atau personal branding ke media elektronik. Dan media online sekarang atau media sosial jauh lebih gampang loh Mas, Iya. untuk saat ini ya. Nah, seorang Mas Ebo dari wartawan yang senior, menurut saya ya salah satu wartawan senior, kira-kira ini dianggap mengancam profesi wartawan atau enggak? Kira-kira Mas? Fenomena sekarang ini memang banyak media cetak yang bertumbangan. Oke. Kecuali di daerah-daerah itu yang memang kuat ya, Oke. bertahan. Tapi mungkin kepentingannya sudah bukan kayak dulu, bisnisnya itu atau hasil bisnisnya profit secara perusahaan besar, Iya, tapi iya. lebih kepada penyeimbang informasi gitu, Balancing ya? balancing. Oke. Apakah media cetak akan Terus bertahan? terus bertahan? Saya pikir masih akan seperti bandul waktu. Suatu saat orang bosen dengan berita-berita hoax, Nah, akhirnya baca orang tetap balik lagi sebagian yang sematnya masih ada. Iya. Saya masih langganan National Geographic. Oke. Saya masih langganan Intisari sampai hari ini. Majalah Intisari. Saya masih langganan Suara Muhammadiyah. Saya masih langganan beberapa media lokal, Iya, iya. korannya gitu. Karena saya mencoba itu pembanding yang bagus kalau saya melihat yang di sosmed dibilang Iya, tadi, iya. yang berseliweran Iya, tadi. betul. Saya cross checknya di situ. Suatu saat mungkin orang bosen loh dengan digempur berita yang nggak jelas, Iya, hoax, macam-macam itu, dan ingin mencari referensi yang bisa diandalkan. Saya belum berhenti langganan Tempo Sampai dengan hari ini. sampai hari ini. Oke. Makanya saya punya langganan kios koran yang sampai hari ini masih buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Masih ada? Melayani pelanggan-pelanggan tetapnya, dosen UGM, dosen Oke. IAIN, Secara dosen ini. segmentasi umur Setiap mereka hari. pasti berubah Orang ya? tua-tua mungkin. Jadi pelanggan lama yang sayang untuk. Iya, Jadi iya. dulu itu sehari bisa mengedarkan 5.000 eksemplar dia Oke, kios oke, ini. oke. Sekarang Di Jogja ya ya, Mas, ya? di Jogja. Jalan apa Mas? Di pojok Hah? Hotel Ambarukmo. Ambar dekatnya Iya. Amplas. Iya. Oke. Pas Ikut Sleman pojoknya. ya? Itu ada Oke. jadi seberangnya, pojok seberangnya. Kalau jam 7 sampai 8 pagi ada kios kecil itu Iya. masih jualan koran. Oke. Nah, dan saya selalu berlangganan di situ dan selalu disiapkan. Iya. Jadi karena saya butuh penyeimbang. Tempo itu belum berhenti saya karena salah satu yang standar Iya, cara iya. kerjanya sangat rigid, Iya. sangat akurat, Nah. sangat ketat. Sementara Itu ya ini- Tempo, baru sementara ini Tempo. Oke. Kalau Detik itu masih kadang-kadang Walaupun kadang-kadang kamu di bocor. Jawa Pos ya Mas? Iya. Bisa menyampaikan itu ya? Oh ya Japos kan dulu anaknya Tempo. Oke. Pak Dahlan itu didikannya Tempo. Oke. Kemudian karena Iya. pinter nulisnya, Ah, dia dari Banjarmasin disuruh ke Surabaya dipasrai Jawa Pos. membeli sebuah koran milik orang Cina yang mau collab, Iya. namanya Jawa Pos itu di Kembang Jepun. Iya. Dah Dahlan kamu kelola, ini saya punya investor namanya Pak Erik Samola, Ah. kelolaan. Tempo ya. Nah, begitu karena dia menulisnya gaya Tempo, Pak Dahlan ini, dia langsung bisa menyalip Surabaya Pos milik Bu Aziz. Oke, waktu itu juara 1 Surabaya Pos. Surabaya Pos, koran sore. Oke. Jadi koran yang Iya. dicari di Surabaya kan Surabaya Pos. Iya. Saya penulis hampir tiap minggu nulis di rubrik Kropel, Kronik Pelajar. Jadi Kronik Pelajar. itu setiap hari Sabtu Oke. ada rubrik Kropel. Saya nulis berita-berita sekolah di situ dan akhirnya akrab dengan yang namanya Muhammad Fauzil Adi yang sekarang jadi ustadz besar Oke. nasional ini. Ketemunya di situ, saling Tukar berbalas pikiran. pantun di situ. Oke. Dan muncullah Jawa Pos lewat Pak Dahlan ke salib sampai hari ini sampai Surabaya Posnya kolaps. Iya. Jadi Kalah. itu riwayatnya ya. Riwayatnya. Riwayat. Dan mungkin nanti Bandul bergerak lagi. Ada media-media yang Pasti. tumbuh Saya karena percaya. karena orang perlu, bagian orang perlu Balancing dan cari berita yang kredibel. kredibel. Oke. Itu Gimana- menurutku. Kalau masalah apa namanya nggak semua profesi itu semuanya pasti orangnya Tergantung orangnya ya? Iya, kalau orangnya punya skill, Nah. orangnya merasa Bisa- tetap kepake lah bisa dicari-cari orang. beradaptasi, itu aman ya Mas Iya. ya? Jadi misalnya gini, Oke. kalau kita bekerja standar, Oke. kita akan mencari pekerjaan kan.
Iya, Tapi kalau kita ahli bener menulis, betul. kita itu diminta dan kadang dibayar duluan. Oke. Saya misalnya sekarang beberapa penerbit di Iya, Jakarta sama di Jogja itu, Mbok nulis buku mas, meskipun dulu saya mahasiswa aktif menulis Oke. di koran dan menulis buku juga. Iya, iya. Begitu jadi mentor nyangkem kemana-mana ini. Iya, ya. Nyangkem itu menyampaikan omongan. Ya. bahasa Jawa Timur ini. Dunia panggung kan. Iya, iya. Akhirnya waktu dan intuisi menulis itu saya merasa tidak setajam dulu. Nulisnya Oke. hanya di Facebook akhirnya dan di lensa desa itu. Iya, makanya banyak orang atau anak-anak muda yang secara umur mungkin di bawah 35 jarang loh Mas yang tahu seorang ibu itu dulu wartawan. Betul ya Mas ya? Hampir orang-orang lama lah ya. Orang-orang lama yang tahu. Nah, tetapi ketika saya beneran cross check Mas Ibu dulu sebagai apa sih? Dia ngomong sebagai wartawan dan lain-lain. Nah, ternyata gaya menulis orang ini wartawan atau penulis kayak misalkan saya ini kan anggap penulis medsos gitu aja lah, pegiat medsos kira-kira gitu. Nah, ini beda banget karena medsos ini kan mungkin tulisan ngawur langsung di apa namanya? Komentar orang ya Mas ya, di komentar oleh netizen. Tetapi sepertinya koran ini komunikasi sepihak atau satu apa ya Mas ya, satu doang, satu arah doang Mas. Kalau medsos kan dua arah. Nah, ada perbedaan. Jadi Mas Ebo merasa daya menulisnya tidak terlalu tajam seperti Sekarang dulu. rasanya begitu. Betul ya. Iya. Nah, padahal kalau boleh saya ngomong, mohon maaf ya, di awal-awal ketika jadi mahasiswa menulis ini tidak dijadikan pekerjaan, benar ya Mas ya? Iya. Nah, dibayar ya, alhamdulillah. Nggak dibayar juga seneng kira-kira gitu karena di komunitas ya kita ngomong komunitas bisnis lah, salah satu pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Betul ya, Iya. kita nggak merasa bekerja tapi kita passion di dalamnya kira-kira gitu. Makanya saya bisa bertahan 8 tahun di Karena grupnya Jawa Pos ini karena passion, seneng nulis. seneng nulis. Ketemu orang baru, Oke. ketemu pejabat baru, Iya, ketemu pokoknya hal-hal baru setiap Relasi hari. baru khususnya Cuma ya. dompetnya ya pas UMR loh. Nah ini dia, to the point. Nah ini buat bos-bos media, ini yang ngomong wartawan senior. Iya, tapi kan ini media lokal zaman Iya. itu. Oke. Jadi Kalau gini, wartawan Detik, Kompas, apa Tempo ya jelas sudah beda toh standarnya. Oke, jadi memang ada standar khusus ya Mas Iya. ya. Oke, Mas Ibu, jadi profesi wartawan ini kalau boleh saya ngomong dibilang menjanjikan ya perjalanan waktu akan membuktikan. Kalau dibilang tidak menjanjikan kayaknya ya memang beneran ya Mas. Dari menjanjikan dari sudut apa nih? Oke, Kalau dari misalnya. penghasilan mungkin tidak ya, Oke. cara gaji. Oke. Tapi dari akses itu paling menjanjikan. Akses paling menjanjikan. Iya, saya bisa ketemu Burner, Iya, tinggal janjikan ketemu. Orang lain birokrasinya mungkin dijanjikan oke bulan depan masih. Iya. Saya 5 menit pengen ketemu bisa. Dan mereka belum tentu pasti ketemu ya. Iya, pasti belum tentu kasih ketemu tanpa birokrasi kita. Plus bebas tilang. Bebas tilang. Urusan apa saja itu selama saya jadi wartawan dulu Iya. dipermudah. Karena memang dulu zaman Pak Armoko itu kan ada namanya SKB itu. Iya. Tolong semua instansi membantu kerja-kerja jurnalistik gitu. Oke. Sehingga kalau kita masuk birokrasi apapun, instansi apapun, itu pasti welcome semuanya. Dibantu butuh data apa, Mas? Butuh ketemu siapa, Mas? Oke. Butuh ketemu di mana, Mas? Butuh kapan, Mas, ketemunya? Itu luar biasa. Dan, Mas Ibu. dan harta yang paling mahal adalah akses dan pertemanan. Oke, relasi ya. Iya, dan itu saya kerasa setelah saya berubah menjadi entrepreneur. Nah, itu dia, mantap. Kalau saya dulu bukan wartawan, artinya sebelum punya akses dulu, mungkin semuanya rumit. Iya. Tapi karena ketika saya datang sebagai pribadi yang lain, Iya. kemudian Pak saya sudah bukan wartawan sekarang, tapi saya punya urusan ini, Iya. masih bisa bantu nggak? Oh iya Mas, bentar saya telepon kan, masih. Karena persoalan jaringan itu saya harus berterima kasih sama Jawa Pos kalau di titik itu yang mendidik selama 8 tahun saya berada di sana. Pondasinya Mas Ebo ya? Iya. Oke. Jadi Jawa Pos membentuk Mas Ebo dengan karakteristik ya yang unik ini. Idealis banget beliau ini beneran. Yang kedua, Jawa Pos itu mengajarkan fighting betulan. Itu yang mungkin tidak ada di koran lain. Jadi lulusan-lulusan Jawa Pos itu kalau sudah punya mau, Mas, Ya, oke. harus sampai. Sudah Piye punya caranya? goal? Apapun caranya? Harus sampai. Oke. Karena Pak Dahlan tuh kalau ke semua wartawan anak buahnya di grupnya itu gak ada yang tidak mungkin. Tidak Pasti ada jalannya, yang pasti tidak. ada caranya, pasti bisa. Oke. Gak ada yang gak bisa. Coba.
Edan Pak gue. Iya. Harus bisa, tidak ada yang tidak bisa. Oke. Karena yang nggak bisa itu cuma satu, menelan kepala kita sendiri. Oke. Cuma itu yang nggak bisa, yang lain pasti bisa. Semua bisa, yang tidak bisa adalah Menelan kepala kita sendiri. Kenapa seperti itu, Mas? Coba dengan menelan kepalanya sendiri bisa nggak? Tidak bisa. Menelan kepala orang bisa lah, telan. Iya, menelan kepalaku dewe. Iya, ora iso gitu. Iya. Oke, Mas Ibu, ketika di Orde Baru sempat tadi cerita bahwa pernah salah menulis atau dianggap berbahaya, kira-kira seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Mas Ibu pada waktu itu? Apakah ada semacam peringatan dari perusahaan dalam konteks ini? Nggak ada. Wong sih kita tulis bener kok. Oke. Cuma kan zaman itu nggak semua orang bisa bebas loh, Mas, ngomong ataupun menulis, betul ya? Ya tinggal. Apakah ada teror atau apapun? Loh, saya itu pernah dikepung, dibawa ke sebuah hotel di Jogja ini oleh sebuah kepanitiaan yang jumlahnya kira-kira 12 orang. Oke. Karena salah satu alinea yang di situ tafsirnya bisa ambigu. Apa Tapi yang saya Anda bisa tulis? mempertanggungjawabkan. Apa yang Anda tulis pada waktu itu? Apa ya? Saya mengucapkan gini loh, mengutip orang Heeh. yang bilangin orang lain, Iya. rupanya kayak wedhus gembel. Heeh. Memang diucapkan, Oke. beneran. Cuma itu belum tentu berkenan kan Iya. sama orang lain. Oke. Ya ini Penafsirannya beda. ya penafsirannya beda. Itu Oke. bisa dianggap penghinaan buat orang. Oke. Jadi dua-duanya kayaknya kok sing ikuti sing dikutip. Lah itu kan yang paling menarik toh. Iya. Kalau di Iya. Jawa kan istilahnya sanepan. Iya, Betul ya, sanepan. Pak? Sanepan. Tapi bagi orang tertentu kan mungkin bisa tersinggung kan. Penghinaan. Saya dikepung itu. Tapi kan saya bener. Memang itu diucapkan. Oke, terus kok Saya bisa lolos? salah tulis. Ya karena klarifikasi, dikira saya cuma mengadu domba kan. Oke. Nah, padahal bener. Memang apakah yang saya tulis tidak diucapkan? Diucapkan, bener. Iya. Ya terus salah saya di mana? Saya mengucapkan fakta. Kalau yang keberatan pengen hak jawab, pengen membuat balasan apa ya Iya. silahkan. Saya tulis sekarang. Tapi tidak ada klarifikasi tertulis dari Mas Ibu. Ada akhirnya. Tetap ada. Gitu. Bukan dari saya, dari orang yang tersinggung itu Oh, kemudian oke. ini kemudian dari pihak ini juga kalau itu dianggap menyinggung karena tidak mengenakan ya Iya. saya mohon maaf. Akhirnya ya yang ngomong mohon maaf juga. Iya. Tugas saya adalah menuliskan kedua belah pihak kan. Tapi sempat ketemu Mas Ibu. Sempet di sebuah hotel ini maksudnya apa? Mau mengadu domba organisasi Iya. atau apa katanya itu. Loh enggak Pak, saya kan menuliskan yang memang diucapkan. Salah saya di mana? Oke. Tapi ya jangan begitu nulisnya. Ini kan bisa berefek nggak baik bagi organisasi kita, bisa Yes. perpecahan. Memang sempat terjadi waktu itu konflik di antara mereka akhirnya rame lah waktu itu. Iya, Akhirnya gara-gara tulisan itu. Iya, diundanglah saya. Kayak diadili di situ. Tapi ya Oke. saya benar gitu loh. Iya. Gitu. Oke, Mas Ibu, iseng-iseng saya tanya lagi nih tentang riwayat perjalanan wartawan sebelum kita masuk ke dunia entrepreneur ya Mas. Iya. Zaman dulu mungkin tidak banyak anak-anak muda yang tahu terkait dengan, mohon maaf ya, saya sebutkan profesi PNS atau yang bekerja dengan pemerintah atau instansi pemerintah. Dipaksa untuk memilih salah satu partai. Kita nggak sebut partai apalah. Nah, tapi mungkin anak-anak muda tidak banyak yang tahu. Nah, ada paksaan enggak untuk wartawan untuk memilih? Enggak ada kan itu kelompok netral wartawan itu. Oke, dianggap netral. Tidak boleh menyuarakan, tidak boleh berpihak dan juga tidak ditarik-tarik ke satu profesi. Tapi hak politik tetap sakarepe ya, bebas. Oke. Bebas. Mungkin banyak Nggak ada- yang tidak tahu ya Mas ya, Iya, teman-teman. itu Oke. makanya ketika misalnya ada TV sekarang itu agak condong ke sana, condong ke sini, itu justru secara etika jurnalistik sudah Nggak boleh. keliru. Oke. Sebetulnya. Ya bos-bosnya yang punya partai Mas. Iya, makanya kadang dipertanyakan Iya, ini masih iya. media Oke. yang sesuai standar jurnalistik apa enggak? Iya, Karena aturannya enggak begitu, harus Iya, iya. cover both side, harus netral, berimbang, iya. termasuk orang-orang di dalamnya. Kalau Akhirnya sekarang, orang bosan nonton TV sekarang. TV merah dengan TV biru ya ya beda. gitu. Oke. Tapi ada lah beberapa misalnya TV ya Oke. tetap berada di netral. netral tengah Menurut meskipun Mas Ibu masih ada. Ya misalnya Kompas Oke. itu masih cover both side meskipun kecondongannya bisa kita lihat, tapi Oke, tidak oke. vulgar itu. Iya. Itu loh. Terus ya saya lihat misalnya itu Kompas Oke, itu. oke. Trans 7 itu juga agak-agak
di tengah-tengah lah. Iya, Dia agak cover both side juga. Iya, Tapi kalau yang dua disebut tadi itu kan kecondongannya wes dulu lihat ya. kelihatan. Jadi framingnya jelas gitu. Iya. Orang kalau saya diundang begitu. ke TV merah ngomongnya ini. Biasanya nggak diundang ke sana, Betul. dan sebaliknya, Yang biru gitu. ngomongnya gini lah, kira-kira gitu. Ini yang ngomong wartawan ya. Jadi kan bukan cover both side akhirnya. Iya, Itu ada kepentingan. Bukan saya yang di ngomong ya. belakangnya, gitu. Praktisi nih wartawan. Oke, nah akhirnya kita berbicara terkait masalah kesibukan Mas Ebo sampai dengan hari ini. Yang dulu beliau cerita bahwa pondasi saya terbentuk di media khususnya Jawa Pos dengan passion menulis. Kira-kira gitu Mas ya. Dan itu penting untuk era sekarang medsos itu karena Betul. storytelling itu Betul. butuh keterampilan menulis. Yes, saya setuju. Kemudian Mas Ebo memutuskan untuk berhenti jadi seorang jurnalis atau profesi wartawan. Kenapa dan kapan itu Mas? Dan siapa orang yang mampu merubah seorang ibu? Jadi gini, Oke. 2006 itu kan ada gempa Nah, oke. di Jogja. Hancur lebur lah, puluhan ribu Oke. rumah rusak, banyak Tsunami. Gempa itu ya, hampir Mas, ya? 1000 orang meninggal Oke. dunia. Ah. Gempa Jogja ini. Yang nyumbang, yang bawa bantuan itu pengusaha semua. Oke. Jadi ada sih beberapa rombongan dari media Iya. mana, wartawan mana, tapi nyumbangnya kecil-kecil. Oke. Tapi pengusaha ini, saya kemudian berpikir, loh, pengusaha ini luar biasa ya. Begitu ada gempa, tenda 3 truk langsung datang, makanan, beras datang, semuanya dari komunitas-komunitas pengusaha. Dan salah satunya Nggak ada itu, embel-embel partai. ya ada juga partai, tapi saya nggak melihat sisi itu ya? nggak lihat ke situ, tapi yang unik di situ. Dan salah satu yang ada komunitas entrepreneur university waktu itu. Oke. Sopo itu anak-anak muda Iya, ngirim iya. beras ke sini, ngirim ini. Terus ya akhirnya dekat dengan teman-teman penyumbang dari Iya. kelas EU itu, Nah, entrepreneur waktu itu sempat university itu. meliput di lokasi gempa. Saya tidak meliput, tapi terlibat untuk membantu karena ada beberapa teman wartawan yang rumahnya juga jadi korban dan habis. Oke. Solidaritas. berarti. Solidaritas. Oke. Tapi kan tetap sebagai wartawan yang gajinya UMR kan tetap kecil yang bisa disumbang. Iya. Tapi kita bisa nelpon ke akses-akses kita yang pengusaha itu Iya, untuk iya. membantu Siap, agar siap. cepat recovery gitu Iya, kan, iya. recovery-nya cepat. Oke. Terus? Nah terus diomongin, kelasnya menarik mas, datang aja ke kelas besok. Itu 2008, 2 tahun Siapa setelah orang yang gempa. mengatakan hal itu Mas? Hah? Siapa orang yang mengatakan itu? Saya sudah lupa awal-awal itu, pokoknya anak EU banyak ya? anak EU. Oke. Terus saya diundang untuk datang 2008 itu di Hotel Batas Kota itu, Jogja. Oke. Datang Pak Purdi yang waktu itu bikin seminarnya. Purdi E. Chandra. Nah, Pak Purdi E. Chandra. Foundernya EU ya. Terus habis itu dia menulis buku tentang cara gila jadi pengusaha itu. Iya. Wah ini anak-anak muda asik-asik ngomongnya bisnis. Iya. Kalau ngomong saya kan kaget kalau ngomong. Iya. Testimoni, Saya dewe testimoni. gitu ya? Saya ini punya bisnis ini omsetnya ya per bulan 200 juta, 150 juta. Saya belum pernah lihat loh uang 100 juta zaman itu. Seorang wartawan. Iya. Karena gajinya masih di bawah 1 juta. Oke. Itu ngatur sektor, tolong ngatur. Iya. Oke. Ini kok enteng banget ngomong. Iya. Omset saya 100 juta, ini tela-tela. Crash itu ya sebulan hampir 100 juta, tela Oke. crash hampir 200 juta. Ini ya bakmi Mbak Mo itu sebulan nggak kurang dari 25 juta. Oke. Mohon maaf Mas, itu ketika ikut ketemu Pak Purdi preview atau langsung seminar? Masih seminar waktu itu. Seminar previewnya Pak Purdi Oke, belum previewnya keluar. ya, belum kelas ya. Oke. Terus Terus akhirnya namanya? mantap. Terus ikut kelasnya itu. Oke. Ikut kelasnya kok tambah gak Edan. karu-karuan otakku. Zaman itu kan begitu ikut kelas pulang kan otak. Iya. Wes aneh-aneh iki wis. Iya toh. Jangan-jangan kreativitasnya 8 tahun ini salah hidup saya Iya, gitu iya. kan. Usia berapa pada waktu itu ikut Yes. EU? Berapa ya? Ya masih Di bawah 20 40 ya? Oh 20-an berapa 20-an. gitu. Oke. Terus 24 atau 25. Salah kayaknya 8 tahun ini saya ya. Iya. Sadar akhirnya. Terus akhirnya masuk, akhirnya memutuskan resign karena ketemu teman bangku saya. Heeh. Itu tetangganya punya keterampilan bikin serabi Oke, makanannya. yang dijual Hah? di rumahnya sama di pasar, jajanan pasar. Oke. Kata Mbah Mo, bisnis yang paling enak itu bisnis kuliner. Iya. Karena semua manusia punya mulut dan pasti pengen makan. Wes gawe gerobakan. Saya bikin gerobak, Om. Awal-awal. Harganya 6 jutaan bikin gerobak itu dengan perangkatnya. Oke. Kami bikin bertiga.
Join saya teman EO itu Wiwit. Terus? Wiwit Usman, Rianto, kemudian saya modal 2 jutaan. Hebat, masih ingat 6 orang-orang juta. itu ya. Loh ya kan mengawali saya Iya, pertama iya. bisnis Mohon maaf. bisnis gerobakan itu. Pasca ikut seminar EU dengan mengundurkan diri sebagai seorang wartawan, durasi berapa lama, Mas? Ya nggak lama lah, Nggak hitungan lama. bulan itu ya. Tapi cepat sekali bikinan itu berubah. Ya karena memang kacau betul itu anak-anak itu kalau ngacak-ngacak otak. Karena udah ketemu Brainwash dan meracuni pikirannya hebat ya. terus bikin karena diajari kita percepatan pengembangan dan saya wartawan. Iya. Begitu saya launching itu, kemudian ikut pameran nasional Temu Nasional Entrepreneur University, Temnas ya. Temnas. Ya kan teman-teman saya wartawan juga. Oke. Tolong ini ditulis sama Mas Agung di Suara Merdeka, ditulis sama Mas Daryanto Widakdo di Minggu Pagi, Iya. ditulis sama Mas Murdoko di Kedaulatan Rakyat. Padahal EU nggak bayar ya ke media ya. Ke Ya, memang nggak bayar toh kalau beritanya bagus. Iya. Kan kita bukan iklan. Mereka justru berburu ya. Iya wartawan berburu, ya? membutuhkan. Oke. Tidak perlu membayar kalau itu berita. Kalau Iya, iklan iya, ya kita iya. bayar. Oke. Wah langsung meledak om, jeret. Dapat waktu itu kemitraan 10 naik ke 20. Iya. Dalam 2 tahun kurang, saya bisa punya 84 kalau nggak salah. 84. Itu Sejauh nggak mikir Jogja Jawa franchise Tengah. ya? Kemitraan lah waktu Kemitraan itu. ya, belum kepikiran franchise dan lain-lain. Dan separuhnya teman-teman EO di daerah-daerah. Oke. Tapi ada 2 itu. Saya merasa mengerti duit besar, melihat duit besar ya pada saat punya franchise banyak itu kan. Oke. Oh, duit Apa yang dijual? 10 juta. Serabi pada waktu itu. Serabi. Serabi. Tak kasih nama unik Serabi Keraton. Serabi keraton. Oke. Makanan cemilannya raja-raja Jawa. Buset. Jadi kasta rendah nggak boleh ikut makan ini. Jadi orang kasta Jawa kalau pengen nggak bisa makan serabi di keraton di Ya, iki lah ya, gerai gitu ini ya. aja. Solusi. Ini makanannya raja-raja Jawa. Nggak tahu rajanya siapa lo ya. Iya. Saya nggak menyebut raja Jogja atau raja Solo ya. Iya. Raja-raja Jawa. Nggak bisa dikomplain. Iya, Itu kan iya. ngajarin diferensiasi. Iya. Meledaklah di mana-mana. Raja Singa juga boleh. Ya pokoknya raja-raja Jawa bisa raja-raja Iya, oke. mana Pajang, Demak apa Iya. gitu kan. Boleh. Oke. Akhirnya itu meledak, saya tahu itu duit besar di situ. Iya. Dan berangkat umroh 2011 itu ya gara-gara dari Serabi itu 2011 bulan apa ya? Maret apa Februari itu. Oh, boleh tahu umroh pada waktu itu berapa, Mas? 15 jutaan atau 18 kalau nggak salah. ya? Saya ngajak Mbah Mo, akhirnya, Mbah terima kasih Oke. sudah diajari cara berbisnis. Saya tahu uang juta itu puluhan juta itu baru Iya. sekarang. Mbak Mo itu mohon maaf Mas ya. Alumni Salah satu mentor alumni EU Oke. yang punya bakmi legendaris, bakmi Mbah Mo di Bantul, di kampung yang jalannya pinggir kali Iya. selempitan. Sampai sekarang masih ada. Sampai Eksis. sekarang masih ada. Eksis ya. Iya, Oke, itu kalau orang-orang keraton cari bakmi yang unik, yang Di sana. suasananya itu di pedesaan, pinggirannya kandang sapi, pasti kecode Bantul, Manding Bantul, Oke, jual suasana. jual suasana. Oke. Jadi Mbak Mo udah visioner sejak itu, ngajar di kelas, Mbak. Saya pengen ngasih hadiah, tapi kok ngasih duit itu kok menghina rasanya Iya, itu, benar, gitu kan? Benar. Mbak, saya ajak mau nggak umroh? Beneran ini kamu ngajak umroh? Nji Mbak, Iya, saya iya. minta KTP sama kakaknya, saya mau daftarin ke biro travel untuk dibikinkan Iya. apa? Paspor dan pendaftaran visa. umrohnya. Iya, gitu. iya. Bener Bu, iya. Akhirnya yaitu rasa terima kasih kepada guru. Sampai sekarang saya entah 2 baik. bulan sekali, 3 bulan sekali masih sowan ke Mbak Silaturahmi. Mo, Iya. ngobrol-ngobrol, merasakan bakminya. Sampai sekarang malah punya 2, yang bakmi Mbak Mo di Bantul sama Iya. bikin anaknya untuk anaknya yang di Jalan Parangtritis KM4. Itu yang handle anaknya ya. Yang Oke, untuk oke, anaknya oke. sendiri namanya bakmi 2 jaman Jalan Parangtritis KM5. Saya masih kadang di sana, kadang di sini. Iya. Saya umrohkan itu. Ya ini merasakan umroh itu di situ. 8 tahun jadi wartawan saya nggak bisa umroh loh. 2 tahun bisnis saya bisa umroh plus ngumrohkan guru saya. Iya ya, padahal di Jawa Pos beberapa segmen atau lini di divisi-divisi tertentu kan diajak ke luar negeri Mas ya. Jadi Bisa ke luar negeri kalau Pak Dahlan itu biasanya ke Singapura, ke Malaysia, ke oke. Thailand itu untuk reward ya, reward kinerja gitu. Reward. Plus studi banding ya. Studi banding. Oke. Kalau umroh kan enggak sampai ke situ. Oke. Jadi Terus? mohon maaf, umroh itu pengalaman ke luar negeri pertama atau Enggak, saya di Jawa Pun udah ke Thailand, Malaysia Oke. karena tugas. liputan ya? Ya. Oke. Saya jadi tahu waktu ditugaskan ke Bangkok Oke. tahun 2000 awal apa ya itu. Iya. Untuk meliput pusat budidaya
Perkutut Bangkok yang satu kecamatan, namanya di Cena Patani, Canak Oke. Patani itu. Pintu gerbang bunderannya kecamatan itu sangkar perkutut. Oke. Jadi ternyata Iya, iya, iya. di Cena itu, Patani itu kambing, sapi itu harganya lebih rendah dari perkutut. Harganya lebih rendah dari Iya. burung perkutut. Karena lahan-lahan petani di sana dipakai untuk Bisnis perkutut, peternakan. peternakan farm perkutut besar. Oke. Yang hasilnya waktu itu catatan saya di awal 2000-an itu hampir 5.000 per bulan perkutut Bangkok itu diekspor ke Indonesia. Oke, dan harganya juga. Oh iya, satu ekor 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Yang turunannya bagus bisa 5 juta Iya, per iya, ekor. iya. Oke, oke. Jadi kalau yang 5 jutaan ekspor 10 perkutut udah Ketok motor. 50 juta. Iya. Seharga satu sapi yang perlu dirawat 9 bulan sampai 1 tahun. Oke. Beda banget ya, Mas. Jadi wah ternyata perkutut Bangkok luar biasa Iya, di Patani itu. Oke, waktu itu jadi wartawan belum mikir bisnis ya, mikir berburu berita ya. Iya. Dan Berburu berita. iya, dan tahu orang baru, Iya. tahu hal-hal baru. Iya, iya, Tahu iya, iya. oh ini toh asal usul perkutut Bangkok itu dari Cena Patani ini toh yang baru. oke, oke, Itu oke. Singapura baru ke Indonesia, Bangkok. baru Ke Bangkok itu. Itu kalau ditanya kapan, tapi kan belum hobi traveling karena itu Iya, ditugaskan iya, kan. tugas. Beda. Beda. Saya hobi traveling baru 2011 setelah ketemu Umroh. komunitas backpacker 2012 ya, setelah Oke, oke, umroh. oke. Umroh kan 2011 ya, 2011 itu akhir tahunnya itu ketemu komunitas Backpacker. backpacker dunia chapter Jogja dan Oke. saya ketemu yang namanya Tony Hardianto si beruang kutub itu Oke. yang jadi anggota Iya, komunitas iya, iya. backpacker yang Oke. sharing-sharing bagaimana. Jadi sejarahnya itu ya, Mas ya. Terus untuk yang bisnis kuliner lanjut atau gimana? Akhirnya capek ngurusi kemitraan itu Om. Oke, padahal duitnya banyak. Duitnya banyak, capeknya luar biasa. Oke. Karena apa? Pemilik franchise kita ini atau kemitraan kita itu setiap hari pengen ngobrol kayak gini. Iya, iya, iya. Rame ngobrol, pas tidak rame ya telepon sambat. Yang harus Sambat dilayani lebih dari 30 orang pemilik Oke, franchise. Oke, oke, oke. Wah kayaknya nggak bagus. Akhirnya saya berbisnis gurami itu. Sampai sekarang masih main di perikanan saya. Gurami. Ya di gurami, di lele, di ini. Gurami. Oke, oke, oke. Itu. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya 2012 akhirnya Lele juga. saya pindah ke hobi traveling. Masih kayak itu kalau itu kan diwakilkan Oke, masih oke. bisa itu karena Ah. itu bisnis ya Oh, ya, SOP-nya bisa didelegasikan ya? Iya, kita tinggal apa Oke, sih oke. ya kalau Cek. orang itu Cek ya. Cek doang ya. tinggal ini duitnya tolong ditangani. Iya, iya, iya. Nanti hasilnya berapa, lu berapa, saya berapa kan selesai, tinggal nambah-nambah. Oke, oke, oke. Mau berapa kolam, mau berapa ini. Dan Ah. yang terenak sebetulnya main di pembibitan kalau mau main di lele, di gurami. Oke. Durasinya pendek. Mas Ibu makan lele enggak? Hah? Mas Ibu Makan dong. Mohon maaf ya, Parah orang saya. Lamongan kan ada beberapa yang tidak Di boleh. kecamatan tertentu. Oke, jadi Di itu yang kecamatan mungkin tertentu. digaris bawahi. Ini sedikit keluar rel ya. Jadi kalau orang Lamongan ada yang tidak makan lele. Iya. Kalau ada nggak yang salah di makan Kali lele. Tengah kalau nggak salah itu. Kali Tapi Mas Tengah, Ibu makan lele. Iya. Oke. Hanya satu kecamatan saja. Yang Sebab tidak kalau mereka makan lele Hmm. di keturunan berapa desa itu pasti entah biduren, entah Oke. sakit lama, Ya, ada yang kepercayaan- lepra segala. kepercayaan adat Fakta itu. masing-masing. Itu fakta ya? Fakta. Oke. Fakta. Jadi Mungkin Masnya belum tahu ya? ada kutukan. Pernah ditulis panjang di Jawa Pos. Iya bener. Nah, ditulis Iya kan? panjang juga. Kan tidak banyak orang tahu. Iya. Tapi ketika saya punya teman dari Lamongan, saya ajak makan pecel misalkan, kamu pecel lele? Enggak Mas, aku enggak makan lele. Kenapa? Berarti masih keturunan keluarga yang Kira-kira di kecamatan Kali Tengah atau mana itu. Nah, plusnya Karanggeneng. adalah, mohon maaf ya, pedagang-pedagang kaki lima khususnya yang sembelan, entah itu seafood atau gorengan-gorengan dari Lamongan, mereka punya spanduk yang khas, Iya. betul ya, dan pelukisnya orang-orang tertentu. Iya, dengan kain itu. Dengan kain. Mungkin Masnya juga belum tahu. Khas itu dan hampir seluruh Indonesia ada. Iya. Kira-kira gitu. Bahkan gerobak soto Lamongan itu ada spesialis yang bikin di Sukodadi sana. Khusus? Dikirim ya ke Jati? Jakarta kemana Jati? iya. Oke. Yang ini yang Uniknya orang ukuran Lamongan ya? gentongnya segini. Iya, iya. Jadi ada kayak sudah mafioso soto Mafioso Lamongan sama Lamongan, pecel ya? lele Lamongan. Oke. Kaderisasinya ada di situ. Mafioso. Loh, di Jakarta itu Oke. ada namanya komunitas Pualam yang ngurusi lebih dari Putra 3.000 asli Lamongan. putra asli Lamongan yang mengkoordinasi 3.000-an lebih pedagang pecel Lamongan Oke. sejabodetabek PKL yang memastikan bahwa pasokan lele per harinya sekian puluh ton itu ada Tercukupi? sekitar ya 10 sampai 12 ton itu tercukupi per hari. Wow. Mantap. Jadi anunya apa namanya?
bargaining posisinya ke pengepul iya. lele ya kuat. Jadi sambelan khusus, soto khusus. Oke, tahu campur khusus, tahu tek juga khusus. Nah, mantapnya itu dia. Dan ada di hampir seluruh kota di Indonesia, daerah di Indonesia, mantap. Oke. Nah, terus kita cerita tentang backpacker ini, Mas. Iya. Tahun 2012 ya, awal-awal kenal dengan komunitas backpacker ya. Saya mulai Oke. hobi jalan deket-deket gitu. Oke, lah ceritanya bagaimana Mas? Kok tiba-tiba pengen traveling? Apakah karena ada duit nganggur, ataukah ada waktu nganggur, ataukah ada bisikan dari teman-teman? Ayolah enak, misalkan. Kenapa itu? Ada dua alasan. Oke. Ada dua alasan. Saya kenapa kemudian punya hobi traveling. Satu mungkin itu jawaban doa saya waktu umroh. Jawaban ketika umroh. Iya. Doa Jadi umroh. waktu saya ngajak Mbah Mo itu, Iya, Mbah Mo pesen gini, Oke. Bu, Hah? nek umroh itu kita percaya ke tanah suci Allah itu kan maha besar. Yes. Berarti segala apapun itu berarti kecil buat Tuhan, Iya, untuk iya. manusia. Jadi nanti kue berdoa sing mustahil, yang tidak mungkin, yang di kepalamu itu Tak terpikirkan. tidak terpikirkan. Kamu minta apa, Mas? Saya waktu itu tawaf, lainnya kan baca buku dari Iya, iya. biro travel. Saya tak tutup itu. Saya percaya sama guru saya namanya Mbah Mo, pemilik Pak Milik Generas Mbah Mo. Oke. Muter itu. Muter. Allahumma sholli ala 5 kali ya. Muhammad wa ala ali 5 kali ya. Muhammad. Muter 5 kali ya. Terus saya doanya 2. Ya Allah, saya ini orang desa. Iya. Taunya hanya Jogja, Lamongan, Surabaya, Jogja, Lamongan, ke Jakarta aja jarang-jarang. Iya. Berilah saya kemampuan untuk keliling Iya. dunia, Oke. tahu semua negaramu di seluruh dunia. Iya, iya. 5 benua yang ada itu pengen tahu. Untuk zaman itu mustahil, gimana juragan Serabi kok pengen keliling dunia 5 benua. Yang kedua doa saya spiritualnya, ya Allah, ini pertama kali saya ke Menginjakkan Ka'bah, kaki. Oke. ke Masjid Harammu ini. Saya pengen bisa tiap tahun ke sini. Iya, Itu tiap muter saya baca, tiap tawaf saya baca. Nggak usah mikir, wes dalane piye ora usah mikir, kata Bapak. Loh, pulang loh kok diketemukan dengan komunitas backpacker loh. Oke. Di situ sharing. Oh, cara apa namanya? Keluar negeri itu begini. Jadi doa pertama itu Karena kepingin doa. keliling 5 benua atau seluruh dunia. Kemudian yang kedua ingin umroh. Setiap tahun. Setiap tahun. Dua-duanya tercapai akhirnya. Dua-duanya Dari tercapai. 2011 sampai 2023 ini. Per tanggal sekarang ini berapa ya? 10 Juli 2022 ini 80-an lebih negara dan 5 benua sudah saya kunjungi dengan cara yang amazing. Iya, Yang kedua, saya dipertemukan oleh Tuhan dengan komunitas backpacker setelah umroh. Kira-kira 6-7 bulan setelah Februari itu, mungkin Agustus September, ketemu komunitas backpacker di Jogja. Saya masuk, ternyata komunitas backpacker di Jogja ini banyak ya. Oke, mohon maaf Mas, ketika doa itu enggak ada pertanda alam jeder, misalkan ada halilintar atau apa? Nggak ada apa-apa ya, doa, waton doa, pokoknya malah mustahil. Kedaden akhirnya, kejadian Tapi akhirnya. pulang itu kok dipertemukan dengan, Komunitas. akhirnya saya bicara kebetulan yang pasti itu tidak kebetulan. Iya. Jadi saya kebetulan masuk komunitas backpacker, saya runut ke belakang. Ini nggak kebetulan karena saya pernah berdoa 6 bulan yang lalu di Mekah, pengen keliling dunia. Ini berarti jawaban Tuhan. Oke. Lalu dipertemukan namanya si beruang kutub Tony Hardianto itu, yang meskipun masih mahasiswa udah sampai Hong Kong, udah sampai Cina, sudah sampai Makau, sudah bolak-balik ke Singapura. Akhirnya terinspirasi. Terinspirasi itu. Bu ajarono saya, aku belajar sama Cacili Om. Oke, dan kamu enggak malu ya Mas ya? Ya nggak perlu malu, wartawan itu ketemu nih juga dari tukang becak yang heroik sampai ini. Kan biasa ada Mas, orang yang merasa senior, mohon maaf ya, belajar kepada cah cilik, kepada orang yang mohon maaf mungkin secara kemampuan di bawah kita, ada gengsi dong. Enggak, saya justru malah belajarnya sama orang-orang yang muda-muda itu, karena aktual selalu informasinya. Update ya? Iya, update. Saya lebih suka begitu. Kalau yang tua-tua itu malah banyak menutup sebetulnya, informasi-informasi aktualnya juga nggak tahu. Bukan karena pelit, tapi mereka memang nggak update. gitu ya? Saya sekarang kan juga karena nggak nulis misalnya, bukan karena sudah nyaman kali, karena nganggur itu enak sekarang ternyata. Jadi fokusmu apa? Fokus nganggur. Fokus nganggur. Yang penting penghasilan terpenuhi, kecukupan terpenuhi. Iya.
duit untuk keliling dina ada, duit untuk umroh ada tiap tahun, ya sudah, permintaan itu udah dipenuhi. Saya sampai takut minta lagi ke Gusti Allah. Sekarang kalau umroh, ya saya tetap doa gitu loh Mas, biar ya terkabulkan. akhirnya saya mengucapkan doa titipan teman-teman setiap tahun umroh itu. Saya per Februari itu kan umroh untuk kadang mengucapkan proposal teman-teman yang dititipkan. Tiap awal tahun proposalmu apa, minta apa. Saya bacakan tulisannya itu ketika saya berada di Masjidil Haram. Dan doa saya sederhana sekarang. Kalau saya sudah nggak ingin berdoa apa lagi, saya takut berdoa. Karena kalau sudah dikabulkan capek, kita harus muter terus keliling dunia. Atau happy problem? Bisa jadi. Ya happy problem akhirnya. Sekarang sakarepmu Gusti Allah, diberikan apapun saya mau. Wes doa saya itu. Ini ilmu sumeleh atau ilmu pasrah. Ya. Itu lewat ilmu pasrah. Dulu menggebu-gebu, kelilingkan dunia. Sekarang ya Allah, terserah kamu bawa kaki ini kemana wes. Aku matur suwun. Manut dalane Gusti. Ya, manut dalane Gusti Allah. Karena gini Om, saya dulu berangkat dari Lamongan ke sini kan ceritanya sederhana. Kuliah, lulus, pulang, mau jadi guru, mau jadi PNS, mau jadi pegawai apa, seperti teman-teman yang lain, sudah cukup. Ini Tuhan loh memberikan jawaban lebih dari yang saya minta. Saya jadi guru loh sekarang, tetap malah keliling di 42 kota yang ada EU-nya. Kan tetap guru. Saya mentor di kelas EU, dikasih. Saya dulu. Jadi Pak Purdi memberikan akses itu ke Mas Ebo ya? Ya, hebatnya Pak Purdi itu kan kalau ada foundernya apa namanya, anak didiknya yang sudah berhasil, minimal sudah omset sekian, sudah punya jaringan franchise sekian, kamu saatnya tampil. Jadi bukan saya yang tampil, kamu. Saya ini udah tua, udah ilmunya mungkin udah. Kamu yang lapangannya sekarang lebih update, lebih aktual, ngajarinya untuk adik-adik angkatan sekarang. Nah, saya itu berterima kasih kepada Pak Purdi memberi ruang public speaking. Saya dulu introvert loh. Keterampilan saya itu menulis, berpikir, merenung, berefleksi, menulis. Saya kirim ke koran. Begitu itu dimuat baru heboh. Orang lain yang menghebohkan. Biasanya tipikal penulis itu nggak kepingin diketahui ya Mas? Biasanya ya? Biasanya dia rancak dengan buku-buku kayak gini. Iya. Kemudian mengolah data di pikirannya, kemudian menulis, meramu sesuai dengan perspektifnya. Setelah di EU dikasih panggung, saya keliling Indonesia 48 kota itu. Saya punya kemampuan public. Terima kasih Pak Purdi sudah memberikan satu ilmu entrepreneur. Yang kedua ruang saya berekspresi secara public speaking saya terasa karena kelas EU. Makanya saya nggak pernah mau pindah ke organisasi lain selain EU. Tawaran banyak, tapi saya merasa berhutang budi sama guru, tetaplah guru buat saya. Sama saya mengingat Pak Mamudin Anwari. Kemudian di Lamongan itu ada namanya penyair paling senior. Namanya Pak Heri Lamongan. Kepada beliau saya belajar olah kata, olah rasa. Dia bukan guru langsung, maksudnya guru di kelas sekolah saya, tapi selesai dari sekolah saya main ke rumahnya, diterima dengan baik, diajari. Terima kasih Pak Heri Lamongan. Dan Pak Heri Lamongan ini selain dan Pak Mahmud selain melahirkan saya sebagai penulis, ada satu lagi penulis top yang dilahirkan Pak Heri Lamongan karena mentoringnya itu. Namanya Agu Irawan. Agu Irawan yang menulis novel Haji Backpacker. Yang booming novelnya, dan kemudian jadi film. Dan filmnya sekarang setiap Idul Adha pasti ada televisi yang menayangkan. Kayak jadi film. Haji Backpacker. Iya. Nanti cari di YouTube Haji Backpacker ada. Iya. Jadi beliau penulisnya ya? Iya, penulisnya, dan setelah itu novel-novel lainnya yang lain di apa namanya? Hampir sama seperti itu. Iya, yang difilmkan, tapi lebih ke drama percintaan, keluarga. Tapi tetap ada religi-religinya. Ada unsur religinya. Aku ini lulusan Kairo kebetulan. Jadi temennya Habibur Rahman El Hirazi kalau nggak salah undi-undi yang katanya yang menulis dulu Ayat Cinta kalau nggak salah. Ayat Cinta. Itu booming, setelah itu barusan Haji Backpacker, setelahnya booming. Naik. Jadi saya berterima kasih sama guru-guru saya, makanya saya selalu sebut itu Pak Mamudin Anwari, Heri Lamongan, Mbah Mo, Pak Purdi Chandra. Saya tidak bicara urusan privatnya, personalnya apa, tapi ilmu yang diberikan ke saya itu terbukti membuat diri, jiwa saya, personal saya tumbuh dan berkembang. Jadi ada tumbuh, ada berkembang. Oke. Itu Om. Siap. Guru tetap guru. Jadi memang
ilmu yang disampaikan itu bisa benar-benar merubah seorang ibu yang dulunya introvert. Wong desa lho aku di Wong desa, mantep iya. Lamongan ngono ora Iya, ngerti toh. apa-apa tola-tole Nah, kayak kemudian ketek-ketek bisa menjadi seorang ya pembicara atau trainer atau Iya. mentor bisnis. Nah, Mas, perubahan dari seorang yang tidak pede tampil di depan publik, nggak bisa ngomong. Kalau nulis dan ngomong kan beda ya, Mas Oh, ya. iya. Beda banget. Nah, ketika kita tidak pede tampil di publik, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang ada di kepala tapi secara lisan ini kan kadang-kadang beda. Ya, toh. Sejak perubahan apa yang bisa membuat Mas Ebo bisa tiba-tiba terbentuk jadi seorang yang pede tampil di depan publik? Aku sudah hampir 12 tahun jadi Oke. pembicara publik, jadi mentor bisnis, provokator bisnis tepatnya. Provokator bisnis. Kenapa harus provokator? Ya di EO itu menggelisahkan memang ilmunya. Jadi kayak orang masuk diprovokasi dan saya ingin Beliau ini cap provokator. ini itu tetap label EO ini tetap Iya, iya, ada sebagai brandingnya provokasi itu sampai sekarang. Ada dua sebetulnya jawabannya. Oke. Yang pertama tahu ilmunya, yang kedua jam terbangnya dinaikkan terus. Yang pertama Tahu ilmunya, yang kedua jam terbangnya. Oke. Kalau tahu ilmunya, saya memperdalam ilmu public speaking itu belajar khusus di kelasnya Pak Jamil Azaini, Oke. Akademi Trainer. Iya, Pak. Saya angkatan awal 2013 apa 14 Itu mengasah public speaking ya? 2012 ya, 2012 saya Oke, sudah oke, masuk. oke. Waktu itu masih berapa ya? 4 juta. Sekarang udah 10 Oke. juta kalau nggak Wow, salah. Iya. 10 tahun kemudian. Tapi menghasilkan banyak pembicara-pembicara ya. Wah, pasti jadi karena diajarin ilmunya itu dari dasar Basic. mulai gestur, mulai intonasi, mulai bagaimana bikin konten, Iya. bagaimana cara bikin slide-nya, urutan kronologi slide-nya. Iya, Itu iya. yang kedua, itu nggak cukup ilmu itu. Kalau Oke. nggak diasah. Saya diasahnya di mana? Sama Pak Purdi, dikasih Iya. kesempatan bicara di kelas-kelas EO setiap hari Sabtu malam Minggu di hotel-hotel di kota-kota yang berbeda. Itu nggak mikir Itu bayaran percepatan. Nggak mikir bayaran. Tapi tetap dibayar. Tetap dibayar. Tapi Waktu memang- itu honor dia berapa ya? 2,5 juta kalau nggak 2,5 salah. juta. Oke, Untuk tapi 3 jam, 4 jam ngobrol di kelas. Pada waktu itu memang pingin membalas budi apa yang diberikan. Oh ya pasti oleh Pak dong. Purdi. Saya nggak dibayar pun sama dia, nggak apa-apa. Tetap Nggak saya. masalah. Saya banyak kelas-kelas tidak berbayar ya, pesantren. Iya. Terus di Lamongan sana, saya bikin namanya komunitas forum tadabur kehidupan pesantren Al-Nekadia. Pesantren Iya. bukan pesantren ya, pesantren Al-Nekadia. Pesan spasi Tren Al-Nekadia. TREND ya. Iya. Oke. Jadi di Babat sana, tempat SMP saya itu menghabiskan waktu. Oke. Saya bikin sebuah masjid bersama Iya. teman-teman alumni saya SMP di tengah-tengah sawah. Oke. Masjid tanpa pintu, buka Masjid 20 tanpa pintu. buka 24 jam, bebas aliran. Siapa saja Bebas aliran. mau NU, Muhammadiyah, LDII, Sidikiyah, Iya, apa-apa iya. boleh sholat di situ Monggo. dan boleh melakukan aktivitas kegiatan apapun di tempat itu free. Diskusi, rapat organisasinya. Memang saya ingin mengembalikan masjid itu bukan sekedar tempat sholat. Iya. Harus terbuka Silaturahmi. 24 jam, tempat berpikir, diskusi, Iya. tempat orang tidur, Oke. istirahat sebagai musafir. Iya. Masjid itu yang saya kritik adalah dibuka hanya waktu sholat. Oke. Padahal banyak musafir itu yang kelelahan kalau dia meneruskan perjalanan, iso tabrakan nyawanya melayang, keluarganya kehilangan tulang punggung keluarga. Iya. Harusnya masjid itu dibuka 24 jam. Iya. Terus ada sisi tertentu yang dikasih skem apa ya? Seket untuk Iya. tidur, istirahat. Dikasih Oke, 2-3 tikar atau 2-3 kasur lah. Iya. Untuk musafir istirahat, tidur 20 menit, 30 menit, dikasih kopi. Silakan berangkat. Semoga didoakan keluarga dan selamat sampai balik lagi ke keluarga Iya. aman. Tapi masjid sekarang tertutup. Nah, saya mendirikan masjid di Lamongan ini untuk itu. Terus izin rumah Counter. ibadah tetap ada ya, Mas ya? Ya, itu bersama kepala desa, Bersama kepala desa. Oke, mantan oke. kepala desa juga dan Oke. mantan Dan di-ACC oleh- Ya, iya, oleh- dan sekarang itu Aparat desa. Karang Taruna ibu-ibu kalau bikin kegiatan di situ. Di sana. Bahkan Free? free. Free. Ini Terus- masjid Anda bukan masjid saya. Untuk biaya operasional misalnya listrik, air dan lain-lain. Ya kan berapa sih listrik Iya, masjid iya, itu? iya, oke. Nggak. Paling main 300.000, 400.000. Petugas kebersihannya? Ya kita gajikan berapa Digaji? sih itu? Iya. Cuma- Oke. Jadi, Jadi itu memang kita- sosial. Tapi kalau ya bahkan terakhir kemarin anak-anak SMA Negeri Babat, Semaba Babat itu
H+3 Oke. sawalan reunian alumni iya, itu santunan 200 anak yatim sekecamatan Babat Oke. memanfaatkan masjid Masjid kita itu. karena free. Kalau Iya. nyewa gedung, nyewa apa kan mereka mungkin bayar. Iya, iya. Udah pakai aja. Hmm. Kita seneng. Di Babat ya Mas ya? Di Babat, Jalan Desa apa, Mas? Sugo. Jalan Desa Sugo. Desa Sugo, Babat, Lamongan. Kecamatan Babat, Lamongan. Dan setiap 1 bulan sekali kita ada forum tadabur Iya. Al-Nekadia. Siapa saja boleh datang, kita diskusi masalah leadership, entrepreneur, kepemimpinan, sosial. Kalau bayangannya ya kayak Gus Bah atau kayak Cak Nun gitulah, Iya, yang iya, setiap iya. bulan Oke, kayak oke, gitu. Saya ngisi sambil mengundang pembicara yang lain untuk berbagi ke masyarakat yang datang. Iya. Tapi rata-rata anak muda sih, karena saya ngajarinya kan bekal menjadi pemimpin, anak muda menjadi pemimpin gitu. Iya, iya, iya. Entrepreneur muda pedesaan bangkit gitu. Iya, iya. teman-teman. Jadi itu kegiatan non profit ya? Non-profit, Non-profit. karena saya ingin balik ke kampung, fisiknya nggak bisa, Oke. moga-moga ilmunya bisa. Iya, iya, iya. Masjid saya bisa dipakai, ini bukan masjid bersama, Iya, iya, teman-teman SMP yang punya kepedulian pada kampung halaman. Iya, iya. Maksudnya teman-teman ini kan sebagian sudah sukses ya, Iya, iya, 30 tahun yang Amin, lalu. amin, amin. Tiga opo duit EDW ini gak sebagai amal jariah untuk. Betul, betul. Tapi jangan di luar kota. Lamongan ini juga masih banyak yang Membutuhkan. butuhkan. Ya, Oke. akhirnya kita beli sawah Oke. di tengah sawah, karena sawah kan masih murah di Lamongan. Iya, iya. Di tengah sawah kita dirikan masjid. Jadi kalau siang ada petani yang Mau ngasuh? maghrib, asar, duhur belum sholat, nggak perlu pulang. Iya, ke sana. Di tengah sawah ini ada masjid kita, silahkan Iya, iya. iya. sholat, silahkan tidur sebentar, balik lagi ke Ada sawah. sawahnya gitu. Iya, iya, iya. Jadi Wow, mantap. apa namanya, itu bagian saya mengabdi. Tapi Iya, kalau soal public speaking ini ngomong lancar kayak Iya, gini ya, Iya, oke. dua sebetulnya faktornya. Satu, punya guru namanya Jamil Azaini. Oke. Yang kedua, Pak Purdi memberi ruang setiap seminggu sekali ngomong di hadapan 40 orang, 50 orang kelas Entrepreneur University. Oke, itu mengasah keterampilan kamu ya, Iya. Mas ya? Benar ya? Oke. Dulu ya grogi awal-awal, setengah jam ya wis ngomong apa meneh ya. Ngomong apa meneh, tapi setelah diasah Pak Jamil, Iya, terus iya, iya. diasah diorang. Saya tertinggi ngomong itu di EU Lampung. Lampung. Mulai jam 8 pagi, Hmm. selesai 10 pagi. Wow. Berhenti hanya pas sholat tok. Wow. Anak-anak Lampung 24 jam lebih ya? nggak mau saya pulang. Itu kan Iya, jam 1 tiket pesawat saya balik ke Jogja waktu itu. Iya, iya, iya. Tak ingatkan dulu ini udah jam 10 saya harus diantar di bandara gitu. Jam 10 malam? pagi itu. Jam 10 pagi? Dari jam 8 habis sisa. Oke, malam jam 8. Ini spesialis malam. Spesialis malam sampai 10 pagi. Itu terlama. Biasanya kalau saya mentoring itu dari jam 8, jam 2 selesai atau setengah 3. Ada satu kota yang sudah memblacklist saya nggak boleh masuk. Hotel, semua hotelnya sepakat. Kenapa? Karena overtime. Iya. Terus kan guyu-guyu kalau Iya, iya, iya. Stand up comedy. Seminarmu ini Lucu. lucu. Iya, iya. itu semua tamu hotel mereka merasa terganggu Heeh. karena gemuruh 100 orang di kelas itu terdengar sampai kamar mereka. Akhirnya kamu di blacklist. Di blacklist di kota Salatiga. Oh, salah Kalau tiga. nggak percaya tanya sama Om Ardian tuh. Pokoknya kalau di Jogja ada pembicara mau bikin seminar ini, Iya, iya, iya. tolong cari kota lain aja. Ganggu tamu hotel saya Itu katanya. semua salah tiga ya? Ya, semua kalau hotel hotel kan, Salatiga ya? Ada kalau hotel kan persatuannya. ada persatuannya. Iya, iya. Itu sempet itu Jadi di di blacklist di blacklist? sana. Iya, susah saya masuk ke sana zaman Iya, itu. iya. Baru tahu ya, ada pembicaraan yang di blacklist. Oke, nah kita sekarang berada di Sate Kelatak Sandung Lamur Pak Ping di jalan apa tadi Mas? Jalan Kolombo. Jalan Kolombo. Lah, di background kita ada beberapa, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan orang-orang yang ada di foto ini. Sebelah ujung sampai ini Pak Sandiaga Uno ya Mas ya? Ya Mas Sandi pernah lewat. Ya. Itu Pak Jamil yang sebelahnya. Pak Jamil Azaini. Jamil. Oke. Ini Anton Krotov. Anton Ini Rusia. ketua backpacker jalan kaki dari Uni Soviet yang sudah Soviet. beberapa kali ke Indonesia. Oke. Mana-mana udah keliling hampir 2/3 negara dunia. Anton Krotov. Ini Oke. Rangga Umara yang punya Pecel Lele Lela. Itu Cak Apu yang punya Geprek Juara Grup, Wih, Roti mantap. Ropi. Iya. Ini Mas Agu Irawan. Iya, ini ya Mas. Ini salah satu direktur Microsoft. Oke, Microsoft Remaja, Indonesia ya? Microsoft Indonesia. Oke. Itu Mas yang punya Duta Merpati Grup Lamongan, toko Oke. baja ringan dan besi yang terbesar di sana.
Iya. Itu pakar saham Mas Ini. Erwin itu. Yang baju pink ini ya? Iya, kalau itu ketua PHRI Jogja, ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Yogyakarta. Indonesia, Jakarta ya? Jogja Sini ya? Jogja, yang Jogja. Itu ada Koko Cabi. Nah, kalau itu tahu Koko kita Cabi, itu. iya. Apa? Pakar kartu kredit. Pakar kartu kredit number Nomor one satu, Indonesia yang sudah Roy tampil Sakti. di podcastnya Deddy Kobuzer itu. Iya. Ini Agus Irawan yang punya Haji Backpacker, banyak lah. Gitu, ini Mas Haris Marga Properti Bandung yang bikin kawasan. Oke. Ini Mas Asep yang punya Aira Bag, salah satu tas wanita yang brandnya paling kuat di Jogja. Oke, Tiga Aira terkuat Aira Bag. Oke. Terkuat di Jogja. Macam-macam lah udah. Oke, terus di bawah ini ada meeting tiap Selasa ya? Ini suasana kuliahnya. Oh, suasana Tiap Selasa malam. fun banget ya, nyantai banget ya? Ya, Kelihatannya. sama guyon-guyon. Oke. Iya. Gini. Siap. Guyon-guyon kayak gini. Wih, keren banget nih. Apa yang mendasari Mas Epo kok bisa banyak menampung, ya kalau kita ngomong bisnis konvensional lah, atau bisnis offline ya. Apa Ya. yang mendasari itu Mas? Padahal mohon maaf ya, di zaman 2 tahun terakhir atau di waktu 2 tahun terakhir ini COVID kan ya mengajar semua bisnis khususnya konvensional Mas ya. Iya. Nah, tapi ternyata masih ada yang bisa survive atau bisa bertahan. Nah, apa yang jadi spirit Mas Ibu kok ingin mengumpulkan teman-teman yang bisnis konvensional gitu? Gini Om, kalau saya harus jawab itu berarti ada 3 hal Oke. alasannya. Yang pertama soal ini sangat ideologis, Oke. sangat belief. Iya. Bapak saya itu ahli tirakat. Oke. Puasa Senin Kemis itu seumur hidupnya, plus hari dia lahir. Oke, Jadi ini setiap ngomong spiritual ya? Iya. Oke. Jadi, tapi saya nggak kuat kalau disuruh puasa. Wong doyan ngerokok, doyan ngopi. Iya. Travel Ibu itu kan tagline-nya, channelnya ngopi, ngudut, traveling. Lah 2 ini kalau poso kan repot. Tamu saya juga banyak. Ngudut itu merokok. Iya. Oke. Apa yang bisa saya ikuti dari tirakat bapak saya, Oke. tapi bentuknya yang lain. Saya cek itu di referensi kitab kuning, di Iya, kiai, iya. di ustaz-ustaz. Saya belajar dari tirakatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan, habit, semua yang datang ke rumahnya, siapapun dia yang datang bertamu, Iya. dia sembelihkan kambing terbaik, disuguhkan sebagai menu hidangan. Karena dia peternak kambing. Nabi-nabi itu kan rata-rata peternak kambing. Iya. Domba kambing ya. Iya. Dan suatu kali pernah ditanya malaikat yang menyamar menjadi manusia karena hendak mengabarkan di usia istrimu yang 80 tahun ini akan kamu segera punya anak. Oke. Jaga istrimu baik-baik. Iya. Disembelihkan kambing tapi tidak dimakan. Iya. Karena malaikat nggak makan. Iya. Ditanya sama malaikatnya. Ibrahim, kenapa semua tamumu ini kamu sembelihkan daging kambing terbaik yang kamu miliki? Iya. Dijawab sama Ibrahim, saya menganggap semua tamu yang datang ke rumah saya itu adalah utusan Tuhan. Oke. Tamu yang dikirimkan langsung Tuhan. Iya. Karena Tuhan yang mengirimkan. Iya. Dan kehendak saya berarti itu kehendak Tuhan. Iya. Maka saya harus menjamu tamu dari Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, dengan yang terbaik yang saya miliki. Itu jadi ingat saya tradisi orang Madura. Iya. Orang Madura kalau kita datang kan apa aja keluar gitu. Iya, metu kape. Iya. Ayo mas. Monggo. Apa saja. Nah, kenapa pilihan saya kambing? Karena saya ingin melanjutkan tradisi Nabi Ibrahim. Oke. Kalau ada tamu yang datang setiap Selasa ke kuliah Kelatak, Selasa malam dari jam 9 malam sampai subuh, itu saya menghidangkannya Menu kambing. Sate, tengkleng, Iya. tongseng. Karena ini meneruskan kebaikannya Nabi Ibrahim dan semoga nanti Iya. saya juga ketularan Amin. menjadi orang baik dan keturunan yang baik seperti Nabi Ibrahim punya. Sampai pada waktu itu Nabi Ibrahim bilang gini, yang terbaik saya hidangkan kepada tamu saya karena yang saya punya kambing, maka kambing yang saya potong. Andai saya itu punya anak, dan anak itu dalam hidup saya adalah paling berharga, saya pun rela kalau harus menyembelih anak saya. Filosofi Idul Kurban. Sanepan betul. Saking pengennya punya anak, Iya. saking ingin mengatakan bahwa tamu itu adalah
mulia sekali. Saya ingin jamu yang terbaik. Bahkan andai, kata andai loh. Andai saya punya anak dan anak itu paling berharga dalam hidup saya akan sembelih untuk tamu saya. Iya, iya. Artinya kualitas kambingnya itu memang betul-betul terbaik gitu. Tapi Iya, ingat iya. tuh, semua kata direkam semesta. Iya, iya. Saya Dan setuju. semua semesta itu memprosesnya. Iya, iya. Dan entah kapan akan merealisasikannya. Anaknya lahir, Iya. di Siti Hajar, Ismail. Ismail. 7 tahun kemudian malaikat itu datang lagi. Nanti Ibrahim, lu dulu bilang, andai kamu Iya. punya anak dan anak itu paling berharga dalam hidupmu, masih imut-imut 7 tahun lucu-lucunya, Iya, iya. dan kamu berani menyembelih karena ada permintaan tamumu, akan kamu lakukan. Iya. Ini aku datang lagi bukan sebagai malaikat utusan Tuhan, tapi menyampaikan perintah pimpinan Tuhan lagi. Allah meminta nanti 10 Dzulhijjah Iya, iya. sembelih anakmu. Ingat, kalau kita belajar hukum semesta, semua omongan kita Direkam. bu 7 tahun, bu 8 tahun, 9 tahun itu akan ditagih sama semesta. Kamu pernah ngomong, andai aku punya anak akan disembelih. Iya, iya. Oke, betul. Ragu-ragu selama 3 tahun, ini piye toh? Baru anakku lucu-lucunya, baru ngerasain anak setelah 80 tahun nggak punya anak, suruh nyembelih. Karpe piye Gusti Allah ini? Iya, iya, iya. Anaknya sendiri yang mengingatkan, ayah, ini perintah Tuhan, jangan main-main dengan perintah Tuhan. Sembelihlah aku sekarang. Akhirnya keduanya legowo, anaknya ridho, bapaknya ridho. Ketika mau ditebas, ditukar jadi kambing. Ismailnya selamat. Hari ini pas Idul Adha. Iya, Kita iya. bicara kambing. Dan saya ingin meneruskan tradisi tirakat. Kalau bapak saya puasa, Iya. saya memberi makan orang dengan daging. Dan insya Allah sudah 11 tahun ini Sudah 11 tahun. berjalan. Kelata University, kuliah setiap Selasa malam di Jogja. Iya, iya. Kalau mau tanya cross check bisa tanya Om Ardian, karena Om Ardian dan Salatiga ini Iya, iya. ikut menjadi mahasiswa Kelata pertama dan sampai 11 tahun ini tetap mahasiswa Kelata dan tidak mau lulus. Jadi podcast ini tidak kebetulan. Kebetulan yang pasti tidak kebetulan. Iya, makanya. Kita hari ini kebetulan ketemu. Iya, berbicara tentang tengkleng, berbicara tentang kambing, filosofinya, spiritualnya, dan lain-lain. Kayaknya apa ya? Gak ada perencanaan sama sekali, beneran ya Mas ya? Keren ini. Itu satu alasan ideologis. Iya, iya, iya. Next. Yang kedua, saya kira pertemanan yang baik Iya, itu adalah pertemanan tatap muka. iya, iya. Hanya dengan tatap muka kita belajar relationship yang baik. Iya, iya, iya. Jadi kita percaya orang, Iya. langsung belajar dari gesturnya, cara ngomongnya, cara bersikapnya. Saya tahu dari mana sampean pelit atau royal. Iya, iya. Kalau nggak kumpul bareng. Saya tahu dari mana jenengan itu ringan tangan menolong temennya. Iya, iya, Atau iya. cuek nggak peduli urusan orang. Kalau nggak sering ketemu. Iya, iya, iya. Benar. Saya setuju. Makanya saya kumpulin teman-teman di Kelata ini untuk bikin kampus. Saya bikin namanya Kelata University dan saya jadi rektornya. Ini Iya. rektor terlama menurut saya. 11 tahun saya sudah tawarkan ke semua orang. Dan Iya. ada yang mau. Udah ada yang mau. Ada yang mau. Alasannya kenapa? Dosennya berapa orang sih Mas? Ya kadang pernah 50, kadang 10, 50. kadang 30. Wow. Anggotanya pasti ratusan ya? Banyak sekali ya? Ya gonta-ganti orang. Gonta-ganti, yang ya. sempat datang tiap Selasa kan ya nggak punya acara, yang selok. Ada Iya, dua iya. sih. Yang lagi senggang nggak punya acara. Dan Oke. yang kedua, yang lagi bisnisnya bermasalah. Pasti mereka ada. Solusi. Iya, iya. Kan butuh sharing Iya, iya. ketemu. Nah, Kelata University saya bikin sebagai bagian sharing untuk saling bantu, Oke. saling mengakrabkan di antara teman-teman pengusaha muda. Ya udah, ini ruang Anda untuk ngomong. Iya, iya, iya. Ngomonglah masalahmu atau ngomong ilmu pengalaman terbarumu supaya yang lain juga kebagian. Iya, iya, Itu iya. alasannya. Itu non profit. Ya itu, tiap Selasa saya Tiap Selasa. siapkan kambing, tengkleng, sate untuk Iya, siapa iya, aja yang iya. datang. Syaratnya cuma satu, bawa paspor aja. Bawa paspor. Jadi absensinya adalah menunjukkan paspor ke itu di Saputra itu. Oke. Paspornya oke masuk, silakan ambil makan. Habis selesai makan, langsung mulai kuliahnya. Keren Nah, banget. kuliahnya biasanya saya membuka. Iya, iya. Nanti saya undang narasumber baru. Kebetulan Oke. Selasa besok itu
saya ngundang wartawan seniornya majalah SWA Oke. Jakarta, Namanya? Mas Gigin Ginting. Mas Gigit Ginting. Ya. Oke. Saya suruh bicara tentang peran media massa untuk mengangkat atau menjatuhkan bisnis seseorang. Peran media massa. Terhadap jatuhnya atau naiknya Oke. bisnis seseorang. Dia kan Iya. 20 tahun jadi wartawan. Iya, Udah di tahu SWA ya. SWA kan kredibel banget ya. ya majalah SWA ya. Iya, benar ya. Jadi dia kan udah pernah, misalnya pengusaha siapa di Jogja yang dulu itu bukan apa-apa, setelah Iya, dia iya. ikut sekarang Booming. booming. Karena begitu dimuat di SWA, Naik. itu kepercayaan brandingnya Iya, apanya iya, itu iya. sangat tinggi. Dan juga dia juga menjadi saksi siapa yang dulu pernah ditulis dari nol, Iya, iya, iya. kemudian naik terus jatuh, dan jatuhnya itu karena apa? Media. Dia punya catatannya. Oke. Iya, iya. Yang akan kita gali besok Selasa di Kuliah Kelatak tanggal 12 Juli. Mantap, keren banget. Jadi ada alasan ideologis, ada alasan praktis. Dan disinilah saya menjadi rektor Oke. dan Nampung. menampung Oke. teman-teman yang ingin punya relationship yang baik satu sama lain. Iya, secara genre umur bebas ya, Mas? Apanya? Genre umur Iya, bebas ya. Yang penting punya paspor. Yang penting punya. Syaratnya punya paspor dan mau makan sate Kambing, gitu ya. selesai. Oke. Makanannya Nabi Muhammad makan Iya, kambing, iya. Nabi Musa makan kambing, Nabi Ibrahim makan kambing. Kalau misalkan mereka, ya mohon maaf ya, kolesterolnya tinggi kan mohon maaf pantangan makan kambing. Cara menetralkannya ada solusi berarti ini, Mas ya. Ya biasanya kalau mau Yang ini. tak suruh. Nah, ini nyambung ini. 3 batang yang punya kita itu selesai. Selesai. 3 batang. Cewek cowok? Cewek cowok. Oke. Duh, pasiennya Bu Greta itu 80% Iya. untuk pengobatan pakai rokok ini cewek 80%. Iya, Kanker iya. payudara, kanker rahim, Hmm. getah bening, miom, kista, benjolan. Iya. Dan nggak bisa punya anak. Jadi ini harus habis semua ya, Mas ya? Harus habis semua ya. Oke. Apa yang Makanya jadi? rasanya pahit ini bukan rasa rokok. Iya, Makanya iya. Kami nggak menyebut rokok. Iya. Ini adalah asam amino Oke. bentuknya rokok. Kalau jadi perbedaan antara yang coklat dan yang putih apa, Mas? Cuma satu ada filternya, satu enggak. Kalau tuak, Oke. filter ya. Jadi ini cuman itu doang ya, kemasan doang ya, Mas ya. Oke, mantap. Wow, mantap. Nah, kita kembali ke backpacker nih, Mas. Ya. Passionnya Mas Ibu selanjutnya adalah backpacker. Negara pertama yang dikunjungi ketika gabung di komunitas backpacker itu Ya ASEAN tetepan. tetap ASEAN. ya, Karena bebas fiskal. Korea, Oke. Thailand, Kamboja, Nah, Vietnam. terus beliau ini Hongkong. saya lihat hampir setiap tahun punya project atau agenda Euro trip. Nah, ini ceritanya gimana nih, Mas? Kok bisa 2013 kalau nggak salah. kok bisa tiba-tiba harus ke Eropa? Kenapa sih harus ke Eropa? Ada sesuatu yang menarik di sana atau Mas Ebo punya apa ya, nazar atau apapun? Gini, Kenapa harus Eropa? Kenapa nggak Amerika? Kenapa nggak UK misalkan? jadi yang dulu zaman 2013 masih ke sana itu kan Oke. ya YouTube belum sesuatu kayak gini. Iya. Yang tren di barat Oke. itu baru 6 bulan atau bahkan 1 tahun baru Hmm. ngetren di sini. Hmm. Nah, saya setiap musim semi, biasanya April itu ngumpulin teman-teman, "Yuk, siapa yang mau ke Eropa?" Iya. 10 hari di sana Iya. untuk traveling dengan gaya santai karena lebih banyak nyari kafe, ngobrol di kafe, Iya, kopi atau ke park atau ke apa. Malah foto-foto di ikon-ikonnya itu hanya sampingan, sekilas-sekilas saja. Oke. Tapi kita cari sesuatu passion yang Berbeda. kita orang bisnis, kita belajar ngobrol. Karena gini, teman-teman tuh kalau diajak ketemuan di kotanya, Oke. itu lebih sulit loh. Yes, Ketemu paling saya setengah setuju. jam. Saya ditelepon bujoku, ditelepon anak, ini mau jemput sekolah, ini mau ditemu klien, Iya, ada iya. penagihan, Iya. ini harus ke bank. Mereka membatasi waktu biasanya, Mas ya? Ya, sulit. Nah, gimana kita bisa nyadap ilmu, saling menyadap ilmu kalau ketemunya Oke. 20 menit, setengah jam, 1 jam. Oke. Saya bikinkan project itu, Oke. namanya Eurotrip. Saya gandeng namanya Mbak Sulu Prantasari, penulis buku traveling yang Oke. paham tentang teknis visa segala macam, sehingga Dia sebagai EO-nya atau kayak partner kita. partner? lah. Oke. Nah, saya zaman itu kan belum tahu teknik visa pasti lolos bagaimana. Itu dia, ada yang ditolak Ya, dan lain-lain. Oke. Saya menggandeng Mbak Tita, penulis buku traveling Euro Oke. Trip, juga namanya sama UK Trip, yang sudah keliling Eropa dan keliling Amerika. Mbak, ini harus dipastikan nih Oke. visanya oke semua, karena Jadi beliau bukan hanya seorang penulis, praktisi ya, Mas ya?
dari praktisi Praktisi itu diminta menulis. penerbit benang pustaka menulis. Oke. Sama Andrea Hirata kan juga Iya. Akhirnya menulis. disuruh menulis. Karena Iya. penerbit-penerbit itu kekurangan naskah buku untuk diterbitkan sebetulnya. Dan Iya. tidak tahu sopo sih sing Layak. makanya saya bilang tadi, Iya. aku itu masih diminta beberapa penerbit, Iya. cuma belum nulis-nulis gitu loh. Nah, kebetulan Mbak Tita itu bisa langsung Harusnya sudah bikin karya buku ya Mas ya. Moga-moga tahun ini langsung 2. sebelum Amin. tahun. Terkait tentang backpacker atau Satu ayat-ayat traveling. wah ini ayat traveling. Kenapa orang Islam itu wajib Traveling. jalan Oke. keliling dunia, karena itu tradisi nabi-nabi, tradisi sahabat, tradisi Nabi Muhammad, dan perintah ada di 33 ayat di Quran. Iya. Yang paling, kalau saya boleh sebut, Iya. yang paling jelas itu ada di surat Ad-Jum'ah ayat 10 atau Al-Mulk ayat 15. Wa idza qudiyatus sholatu fantasirulahu fil ard Iya. wabtaghu min fadli. Dan ketika kamu telah selesai menyelesaikan sholatmu, maka fantasiru fil ard. Iya. Bertravelinglah kamu ke segala penjuru bumi, la'alakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan atau kesuksesan. Wah. Coba dicek nanti Iya, di iya, surat iya. Ad-Jum'ah ayat 10 atau Al-Mulk ayat 15. Itu adalah perintah Tuhan langsung tentang traveling yang umat Islam sendiri mengabaikannya. Itu ayat traveling. Buku yang kedua buku ilmu public speaking. Jadi Ilmu public judulnya speaking. ini Oke. Public speaking dari 0 sampai mahir. Berdasarkan pengalaman pribadi. Iya. Mungkin mungkin Agustus. Iya. Akhirnya akhir tahun Desember. Iya. Maka sudah salah satu. Boleh izin tulis testimoni saya? Boleh. Iya. Kalau Mantap. saya nak ngomong penerbitnya dulu. nanti Oke. diapain. Siap. Lagi proses menyelesaikan dua-duanya mungkin 50% lebih lah sudah selesai tinggal. Iya. Mantap. Beliau seorang praktisi beneran memang. Kayak traveling sama Public speaking. Nah, setelah nanya Mbak Tita itu, oh iya ya, enak ya ketemu kalau lama itu ngobrol. Iya. Padahal Mbak Tika enggak kepikiran itu ya, Mas ya? Mbak Tita itu penulis, solo traveler. Oke, sendirian. Iya. Menyukai jalan sendiri, nggak Iya. ngurusi orang tuanya loh. Benar, saya Apalagi setuju. karakternya beda-beda. Saya ngomong gini, Mbak. Dan punya duit mereka. Ya. Yang ngurusi orangnya saya. Iya. Ngurus memastikan visanya 100% proof. Lolos. Oh, kalau itu gampang. Iya. Bener loh ya. Iya. Saya ngurusi itinerary sama visa. Orang-orangnya Biar Mas Ibu. Oke. Bisa, ya aku pasti bisa. Wong itu rata-rata temen di EU semua. Konco kabeh gitu. Iya. Iya. Jadi kan gampang. Makanya dan sejak awal karena saya tahu karakternya anak-anak itu kan suka Gimana? kebebasan, Iya. suka freestyle, suka free time. Maka model saya beda dengan konvensional travel loh. Iya. Satu hari bersama ke ikon-ikon itu. Oke. Hari kedua hari bebas langsung. Oke. Kamu mau ke tempat kuliner unik boleh. Iya. Suka fotografi atau bikin video-video branding. Iya. Bahkan bikin podcast di sana satu harian. Boleh. Mantap. Yang suka agak-agak ekstrim dukung gitu ya. Iya. Boleh itu bebas ya, terserah ya. Bebas lah, yang penting Misalkan urusan lendir terserah ya. ya itu Terserah. buat saya personal Mas. Iya, terserah. Hari kedua Oke. itu hari bebas buat mereka. Oke. Negara pertama yang harus dikunjungi apa, Mas? Ada bebas atau gimana? Saya biasanya bikin 2 rute, mana Oke. yang paling mungkin. Kalau Eropa Barat, Eropa Barat itu memiliki Paris, Swiss, Prancis, Swiss, kemudian masuk ke Jerman, Iya. Amsterdam, Iya. Belanda. Itu biasanya musim semi. Oke. Kalau musim gugur, biasanya kita barat ke timur. Jadi Oke. mulai Paris masuk ke Jerman masuk ke Praha. Iya, Praha ke Ceko. Austria, dari Austria mau ke Hongaria, Iya. bisa ke Romania, bisa ke Berlin baru pulang. Berapa negara total? Balik. Satu trip? Ya, rata-rata 5 negara ya. 5. Terus finish akhir negara mana kira-kira? Ya itu di antara 5 negara itu. Eropa Timur ya? Masuk Paris, nanti Oke. pulangnya ujungnya Amsterdam pulang dari Oke. Masuk Amsterdam nanti balik dari Paris. Iya. Atau kalau masuknya dari Paris, kita pulangnya nanti dari Austria, Hongaria. Iya. Sudah jalan berapa tahun itu, Mas? Angkatan ke-7 ya, sudah 7 kali. Karena untuk tahun ini ya? Cuma setahun 1 atau 2 kali saya. Oke. Kira-kira Karena fungsinya ini bukan bisnis loh ya. bukan bisnis ya? Oke. Karena saya hanya mengumpulkan teman-teman entrepreneur agar bisa akrab, Iya. berbagai ilmu dalam waktu yang lama, hampir 2 minggu. Kayak yang besok, bulan Oktober musim gugur ini. Oke. Ke Swiss, Paris, Jerman, Belgia, Belanda itu banyak anak immersnya malahan.
Pasti aku ada waktu mereka berbagi. Banyak anak online gitu. Iya. gitu. Ada Mas Agung Hari Prabowo. Iya, iya, iya. Krisnali itu. Ah, Mantan penjaga warnet yang kini punya omset sekian juta miliaran ya. miliaran udah hampir puluhan miliar. Ada lagi Henry Lucas yang kemarin datang ke podcastnya Deddy Komposer juga. Mantap. Ada siapa lagi tuh? Yang penulis tentang buku kepolisian? Belum ikut ya? Beda, itu bukan, dia penulis murni dia. Penulis murni. Nah, Oke. tapi anak lata. Anak lata. Kang Yana, Oh, Kang Yana. marketing properti ya. Oke. Iya, iya. Selama pandemi bisa jual 1.000 Wow. properti. Wow, mantap. Itu ikut gitu. Selama pandemi ya? Iya. Dulu konvensional, Iya. ternyata keren, dasar aslinya. Iya. Ada lagi Muhammad Nurul Banan, Gus Banan Prosperity. Iya. Ikut. Ada lagi dari Blitar yang punya kampung bubur, kampung wisata edukasi. Iya. Ikut. Ada banyak lah. Jadi rata-rata pengusaha yang susah kita jumpai di Indonesia. Iya. Nah, kita kumpulkan selama 2 minggu. 24 jam kumpul mereka. Sedot ilmunya. Mantap, itu dia. Makanya jadi sesi itu memang langka banget, betul Mas ya. Dan tidak semua orang bisa masuk ke akses sana, khususnya ngobrol santai dengan beberapa pengusaha atau teman-teman yang sudah sukses. Mereka kan di Indonesia punya banyak waktu yang singkat Mas ya, jarang untuk bisa ditemui, ditelepon pun kalau diterima ya alhamdulillah, apalagi bisa 24 jam kali berapa hari itu. Bawa ke Eropa kan temannya juga cuma 30 orang itu. Nah, mana coba ayo. itu dia makanya. Jadi akrab kita. Nah, jadi rank satunya pengusaha. betul. Nah, iseng-iseng ada beberapa kawan mungkin yang pernah ikut traveling Ebo, memang sengaja disasarkan, Iya. atau sengaja dibiarkan supaya mereka kesasar gitulah. Nah, itu kenapa Mas? Memberi experience yang berbeda pada masing-masing orang. Oke, dan itu yakin kalau mereka akan balik? Ya pasti. Pasti, oke. Karena sistem transportasi Eropa, dan kehidupan di Eropa itu koneksinya sudah semuanya teratur rapi. satu pintu ya. Dibuang nih ngono masih iso balik. Kalau di Indonesia kan yang dibuang sana itu kayak merpati baru balik ya. Kalau manusia belum tentu. Ya itu dalane nanti. Nah, itu dia makanya. Jadi supaya apa? Temen ini punya, kita memang bareng berangkat. Iya. Ceritanya beda kabeh nanti Mas. Iya. Oh, seru aku kesasar ning kono kebusuk ning kawasan hitam ini, sini ning akuarium Mas. Iya. Saya kebusuk di sana, isinya orang-orang negro semua, orang-orang Afrika semua. Beda semua, seru. Beda. Berarti ada review pasca mereka ikut ya? Iya, pasti. Pasti. Oke, nah, Mas. Sebagian kan diceritakan di channel YouTube saya yang Travel Ibu itu. Wah, itu dia. Nanti izin saya sertakan ya Mas ya linknya ya. Itu mereka bercerita. Oke. Aneh ini. Nah, itu dia makanya. Terus untuk secara komunikasi ya mohon maaf ya, Mas Ibu ini dari dulu enggak ada WhatsApp. Apakah di grupnya ini khusus Facebook doang atau ada misalkan Telegram dan lain-lain gimana Mas? Kenapa kok main Facebook aja? Iya, kenapa kok enggak pakai media sosial WhatsApp? Alasan apa mungkin? Ya saya cari yang second itu enggak ada. Unik banget ini. Ada 1.000 orang udah tanya kenapa Mas Ibu nggak pakai WhatsApp? Iya, itu Saya dia. Jawabnya sederhana. Saya orang yang ke 1001 ya. Supaya ada orang yang bertanya kenapa saya nggak punya WhatsApp. Iya, itu dia makanya. Cuma itu aja tujuannya. Supaya ada orang kalau ketemu saya bertanya kenapa saya nggak punya WhatsApp. Itu awal banget untuk memulai pembicaraan. Iya. Mas, kenapa kok nggak pakai WhatsApp gitu? Jadi itu awal pembicaraan. Nah, terus uniknya yang lain adalah beliau selalu tampil dengan style topi koboi mini, kemudian jaket ya ala musim dingin lah kira-kira seperti. Kenapa kok harus tampil seperti ini Mas? Atau ada trademark sendiri gitu? Ya, supaya ditanya seperti itu. Supaya ada percakapan kita manusia gitu loh. Manusia ya. Kalau online kan enggak. Iya. Ini manusia butuh komunikasi. 90% hidup kita itu untuk berkomunikasi. Karena kita sejatinya makhluk sosial ya Mas ya. Iya. Saya Tahu setuju. nggak, di Jepang itu angka bunuh diri 4 Tinggi. kali lipat daripada angka COVID. Iya. Saya setuju Mas. Karena orang kesepian. Iya. Tidak mau berkomunikasi dengan kanan kiri. Dan angka kelahiran bayi pun juga menurun drastis Mas. Di Indonesia, Iya. kesepian orang-orang metropolitan itu jauh lebih tinggi. Kesepian Makanya orang metropolitan. Iya, orang-orang kota yang Iya. tidak berkomunikasi sosial dengan Iya. ada ibu membuli anaknya, ada ibu membunuh anaknya, Iya. ada suami atau istri saling menampar karena komunikasinya macet toh. Oke. Mereka yang tidak berkomunikasi Hmm. itu menyimpan bom yang siap meledak kapan-kapan dan menjadi kekerasan. Itu bisa jadi bom waktu ya? Iya, pasti. Oke.
sama suami istri misalnya kalau dipendam komunikasi, kalau punya nggak enak harus dibrol clear. Iya, Di beres. agama Islam dikatakan 3 hari harus clear pertengkaran itu. Iya. Kalau dipendam lama menumpuk ini jadi magma Merapi. Itu meledak. Dier. Beda loh Mas karakter, mohon maaf ya, beda ya karakter orang Jogja, orang Jawa Tengah dan orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur kan cenderung to the point ya, sebelah ceplos ya. Kalau di Jawa Tengah dan di Jogja ini beda banget. Nah, Iya, dia pakai bahasa simbol sanepo. betul, halus, iya. Walaupun tujuannya sama, tapi Mas Ebo kayaknya masih membawa Jawa Timur banget. Wah, aku Jawa Timur banget. Mending to the point, iya toh, apalagi Surabaya ya. Ngomong karuan lah. Wis. Saya rokok ini ya rokok. Kenapa saya trainer Iya. merokok? Wong sejati saya dunia nyata, dunia maya sama. Iya. Ada trainer yang, Mas, saya merokok tapi kalau podcast Iya. saya nggak merokok. Nggak apa-apa, saya nggak masalah. Saya menghargai audionya. Iya. Merokok karena mungkin dokter, kesehatan atau Dan lain-lain. kontra. Kalau saya ya manusia itu ya apa anane wae. Aku wong desa ya ngomong saya dari Lamongan. Iya. Lamongannya desa, nggak usah ngomong saya Surabaya. Kan ada Iya. yang Surabaya ndi gitu ya. orang Jombang, Mojokerto atau Sidoarjo. Ngaku orang Surabaya. Surabaya saya Cak. Saya Lamongan. Lamongan itu Mantap. pernah berpuluh-puluh tahun jadi 10 kabupaten termiskin di Jawa Timur. 10 kabupaten termiskin di Jawa Timur. Mungkin sampai sekarang masih kayak gitu. Kalau Banyuwangi itu kan wow itu dulu. Padahal banyak orang Lamongan yang bukan hanya merantau di seluruh Indonesia, tapi di luar negeri juga banyak sekali Mas ya. Karena kalau di Lamongan miskin, cari Oke. duitnya di Malaysia sama di Jakarta. Betul. Dan itu sampai sekarang Oke. masih termiskin mungkin ya 15 besar lah dari 34 Oke. kabupaten di Jawa Timur. Nah, beliau ingin menjawab image atau data itu beneran memang Lamongan salah satu daerah termiskin, mohon maaf ya. Ya bisa dicek di Google kok. Ya. Lamongan kabupaten termiskin keluar langsung Ya. pertama beritanya. Itu dia. Mas Ebo ingin membuktikan bahwa ada satu putra asli Lamongan yang ingin memecahkan rekor berkunjung ke 100 negara. Mimpi saya bisa mengunjungi 5 benua, 7 keajaiban Oke. dunia dan Iya. 100 negara. Kamu jadi salah satu warga Lamongan yang pecahkan rekor itu ya Mas ya? Ya, yang Secara data ya? memecah rekor itu pribadi Pribadi aja, ya? target pribadi. Oke. Orang kan punya prioritas hidup. Iya. Kebetulan prioritas hidup saya satu mengamalkan ajaran Quran. Iya. Fantasirullahu fil art. Nah, kemana ini travelingnya? Jangan nanggung dong, Tuhan Maha Besar. Sekalian. Berarti keliling dunia itu kecil banget di antara jutaan galaksi. Bumi itu kan debu sebetulnya. Masa orang iso keliling debu 50 Kecil banget. itu keajaiban. Kalau kita berbicara semesta ini kecil banget Mas ya. Dan jangan bilang cara, Tuhan punya banyak cara. Iya, saya setuju. Saya beruntung dibesarkan di EU yang mengajarkan kartu kredit. Iya. Ditambah ilmunya Roy Sakti, di channelnya Roy Sakti, di komunitas CCR Credit Card Revolution yang mengajarkan maksimalisasi Kartu kredit. penggunaan kartu kredit. Karena apa? Orang nggak banyak tahu loh. Betul. Kalau kita belanja, dagang, kulaan, grosir, bayarnya pakai kartu kredit. Iya, bukan uang kita. Satu bukan uang kita, tapi sebenarnya bayar cash itu. Betul. Hanya menunda 1 bulan ya. Betul. Tagihan dari bank. Penjual senang dapat cash. Kita karena biasanya pakai kartu kredit, dapat milis, dapat poin, dapat bonus. kristallier. Betul. Diakumulasi 1 tahun. Betul. Dikumpulkan. Ini ilmu dagingnya. Dikumpulkan poinnya itu. Iya, bisa jalan-jalan gratis. Pak Garuda, saya punya poin 100.000 poin Mas. Tolong diproses tuker tiket pulang pergi Jakarta London, Jakarta Amsterdam, Free. Jakarta Australia 0, paling biaya administrasi 200.000. Iya. Mantap. Jadi ini saya ilmu sering dagingnya ke ini. Amerika, ke Hong Kong, ke Eropa. Terakhir ke Spanyol kemarin dong. Si beruang kutub kita itu cuma modal 680.000. 680.000. Ke Spanyol nonton Barcelona lawan Sociedad. Real Sociedad. Oke. Iya. Orang kok bisa ke Spanyol 680.000 PP? Karena pakai ilmu itu. Karena kita pakai ilmu itu. miles, Iya. gitu. Mantap. Bahasa ilmu daging nih. Jadi jangan dibilang minggunya itu harus pakai duit. Enggak. Iya. Pakai Sesuai dengan tagline-mu ya, Mas. Pakai KTP ya? pakai KTP jadi kartu kredit untuk belanja. Iya. Belanja pakan 1 truk. Oke. 30 juta. Di tokonya jangan bayar cash 30 juta. Iya. Malah mesin edisinya saya bayar. Seret, gesek. Oke. Udah dapat
30.000 koin. Iya, kalau dikombinasikan ilmu saya lebih keren ini Mas di marketplace. Marketplace, apalagi belanja di Marketplace lebih cepat. Tahun bisa dapat 2 Betul. tiket itu. Bisa Betul, istri betul. Atau temen atau Iya, staff. wih mantap. Ayo tak traktir nih Amsterdam. Kan Iya, keren. keren. Anak gua bilangnya, bosku rek. Bosku jalan-jalan terus gitu ya. Bukan gitu, bosku rek nek traktir atau tanggung-tanggung. Langsung ning Eropa. Dia nggak tahu. Keren. Itu juga hasil kerja dia dari Goreng-goreng gitu ya. desa itu di marketplace itu. Oke. Mantap. Wih, banyak sekali nih Saya ilmu. juga ngadain murah backpacker tiap tahun. Wah, ini dia mantap. Siap. Itu. Kalau Oke. yang tahun depan mungkin ke Aqsa sama Israel, Palestina. Oke, media sosial main apa aja Mas? Instagram, Facebook? Facebook doang ya? Jarang-jarang. Instagram jarang-jarang. Nanti izin saya sertakan linknya ya supaya melihat beneran Mas Ebo ini beneran traveling atau enggak, kegiatannya apa aja nanti teman-teman bisa lihat. Dan banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Mas Ebo terkait pengalaman beliau sebagai sebagai seorang penulis, karena passion, kemudian jadi wartawan dengan profesinya, kemudian memutuskan untuk berotak kanan, merubah apa yang jadi mindset keterbatasan dia, bisa menjadi pembicara dan menjadi seorang backpacker yang benar-benar fun dan sekaligus mengaplikasikan apa yang beliau yakini di Al-Quran, kira-kira seperti itu. Nah, Mas Ebo, menjelang podcast kita terakhir nih, ada pesan enggak buat teman-teman kalau boleh kita ngomong profesi wartawan muda ini kan, ya apa Mas ya? Ya kalau Ini sebagai wartawan senior lah, ya, jenengan pesan, boleh. Assessment-nya begini ya. Yang pertama kalau jurnalistik itu ya, meskipun dunianya sudah Sempit. sosmed, Oke. Facebook kan segala macam, kan Iya. butuh storytelling kan. Oke. Pelajari cara menulis yang benar. Dan salah satunya saya rekomendasikan ikut kelasnya Iqbal Aji Daryono itu. Iqbal Kelas penulis Aji. online. Ini yang penulis ini ya, Mas? Nah, penulis buku. Penulis ini ya, ini. buku. Nah, ini. Ini apa? Berjuang di Situ-situ tak terliput. Salah satu karyanya ini, jadi pengantarnya langsung Kapolri. Kapolri. Nah, Jenderal Buku dia Polisi. yang paling fenomenal namanya Out of the Truck Box. Oke. Pengalaman menjadi sopir di Australia 2 tahun. Oke, nah ini tanda tangannya. Ya, untuk perpustakaan Klakak University. Oke, mantap. Siap. Itu yang pertama, belajarlah storytelling yang baik supaya tulisan kita lebih powerful dan memenuhi kata-kata jurnalistik. Pasti lebih Iya. powerful. Oke. Yang kedua, saya anak-anak muda ini menyarankan untuk traveling sejak muda. Traveling sejak muda. Mumpung punya Waktu. punya duit, punya waktu. Banyak sekali orang-orang tua yang saya temui, duitnya ada, sudah kaya raya, tapi tenaganya sudah Nggak ada, habis. nggak ada. Aduh Mas, Energinya habis. Energinya kok kayaknya kalau disuruh sudah asam urat ini takut nanti malah sakit, sudah kolesterol, sudah Iya. ini dan seterusnya. Jadi justru anak muda itu harus sering traveling Iya. karena satu waktunya masih ada, Iya. kekuatannya masih ada, dan jangan salah, itu branding yang bagus. Itu branding yang bagus. Iya. Peserta saya namanya Rico Huang, Iya. itu nyambung dengan artis-artis itu. Setelah saya ajak keliling 6 negara Eropa. Iya. Jadi Riko Bang anggotanya Mas Ebo ya dulu. Angkatan 2017. Umurnya masih muda banget ya Mas. Waktu itu masih umur 19 tahun. Sekarang jadi miliarder. Ya, jadi pulang itu ngobrol sama artis, ditanya udah Iya. kemana aja Mas? Ya baru kemarin saya ke Swiss, ngopinya di Paris. Iya. Dan setelah ngopi di Paris, saya back all di Amsterdam. Dari Amsterdam ya, saya kemarin kencingnya di Belgia. Numpang kencing doang. Iya. Punya branding yang bagus. Iya. Coba kalau kita kumpul sama orang-orang itu, mereka udah pernah ke Mana saja. kemana, terus kita belum pernah ke sana. Nggak nyambung. Nggak nyambung, kita kan cuma bisa gini. Oh iya. Iya. Tapi kalau udah pernah ke sana, dia ngomong Paris, iya Pak, saya itu yang paling berkesan waktu di La Village. Oke. Lihat barang-barang brand dengan segala pola-pola Pernak-perniknya. tasnya, seneng saya di situ. Iya. Dia ngomong Belanda, oh iya, saya paling takut pergi ke Damrak. Takut gak kuat menahan konak. Masih muda 19 tahun. Iya. Langsung naik. Dan Iya. wawasan melihat dunia itu jauh lebih toleran. Berbeda. Iya. Melihat dunia luar, Hmm. itu ada dunia lain ya. Negaraku begini, negara sana begini, Iya. saya bersikap apa.
paling enggak lebih wisdom dalam melihat. Iya. Terlepas dari apapun agama dan kepercayaan kita, Mas ya. Oke, Itu wow, pentingnya mantap. belajarkan traveling dulu kan menurut saya. Saya kira itu aja. Wih, Nah, mantap. hari Keren sekali ini nih. panjang sekali kayaknya. Iya, waduh, keren ini. Ini ada gelas gambar London, ini Budapest, Rumania. Wah, mantap. Cara saya cari oleh-oleh kalau pulang cuma gini-gini aja. Gelas-gelas gini aja. Ya. Gelas aja. Mantap ini. Iya. Keren nih. Oke, terima kasih Mas Ebo. Suwun sangat, terima kasih. Lengkapnya Prof. Among Kurnia Ebo. Nama akrabnya kan Mas Ebo kira-kira gitu ya, atau Prof. Ebo. Nah, hari ini kita banyak sekali belajar tentang pengalaman beliau dari Ebo yang mohon maaf dulunya anak desa, Anak pinggir hutan. anak pinggir hutan, menjadi seperti hari ini wartawan yang jadi provokator akhirnya. Provokator bisnis terus Bisnis. traveling. Tinggal menulisnya ini. Tinggal menulis, ditunggu karyanya nih Mas. Oke, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan podcast kita kali ini jauh membawa manfaat dan tentunya ini bukan pertemuan terakhir ya Mas ya. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Kita harus saling membangun relasi. Relationship itu Relationship. harus dibangun dengan temu muka. Betul. Jangan maya. Jangan maya. Bersahabat dengan maya itu Betul. berarti persahabatan maya itu. Nah, itu dia. Harus ngopi gini. Harus ngopi. Nah, khususnya buat teman-teman yang fokus di online, apapun lah, jual beli atau apapun, atau mohon maaf ya, prostitusi online kayaknya harus tatap muka, betul ya? Karena kalau nggak ketemu ya kamu kecewa, betul ya? Oke, see you next time dengan narasumber kita yang lain dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Ebo waktunya, ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komentar, and share video ini bila mana bermanfaat untuk kalian. Izin saya upload ya. Ya. Tanpa Dan edit. Doa saya semua yang nonton ini Amin. sukses. dan Amin, mudah amin. semua hidupnya. Siap, amin. Sukses Mas Ebo. Sama-sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Keren.